Ada cowok tewas gara-gara kerja rodi, lalu hidup lagi di dunia kultivasi dan bersumpah tidak mau capek-capek lagi. Di saat orang lain mendambakan sistem super kuat, dia malah berkali-kali menolaknya, karena sistem itu terasa seperti perbudakan terselubung, tapi sistem ini sangat putus asa mencari inang, sampai akhirnya berevolusi menjadi sesuatu yang sangat konyol, yaitu sistem rebahan tak terkalahkan. Yap, karakter utama kita ini bisa bertambah kuat cuma dengan bernapas, santai-santai, dan tidak melakukan apapun. Dia langsung melompat ke ranah kaisar tanpa latihan, mendapat teknik dewa sambil rebahan di bawah pohon, bahkan membuat para permaisuri, sekte, dan kultivator legendaris berlutut tanpa tahu apa yang terjadi. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita masuk ke ceritanya, karena ini benar-benar tontonan yang sangat seru. Seorang pemuda sedang berbaring santai di tengah hutan di bawah pohon, merasa sangat bahagia, karena tidak perlu berkultivasi atau bertarung di istana. Hidupnya setelah lahir kembali di dunia ini benar-benar sangat santai, persis seperti yang dia inginkan. Tiba-tiba, seorang wanita mungil muncul di hadapannya dan berkata bahwa dia adalah asisten spiritualnya yang bertugas membantu memulai berbagai misi penting. Tapi, pemuda ini langsung menolak dan menyuruhnya pergi begitu saja. Asisten malang itu langsung cemberut dan bingung kenapa dia ditolak, padahal tugasnya adalah membantunya menguasai dunia kultivasi ini. Pemuda itu menatapnya, lalu menjelaskan bahwa dia tahu betul cara kerja sistem seperti itu, memang terdengar hebat. Tapi kenyataannya semua itu hanyalah siksaan tanpa akhir demi peringkat, dan harus menghadapi orang-orang sombong di mana-mana. Di kehidupan sebelumnya, dia sudah bekerja keras sampai mati, sekarang setelah hidup kembali, masa dia harus diperbudak lagi oleh sistem? Jelas dia tidak sudi. Si asisten spiritual terus mendesak, memohon diberi kesempatan, dan berjanji akan bekerja lebih keras lagi. Namun, pendiriannya tetap tidak goyah, karena bekerja adalah hal yang mustahil baginya sekarang. Asistennya menjadi sangat bingung dan berpikir apakah sang inang menolaknya, karena dia kurang bekerja keras, sehingga dia harus menjadi lebih kuat lagi. Setelah memperbarui sistemnya, dia datang lagi, dan mengumumkan bahwa sistem curang terkuat telah diperbarui, dengan misi pemula yang sangat aneh, yaitu membenturkan kepala ke dinding. Untuk itu, dia memintanya bersiap melakukan proses pengikatan jiwa. Tapi sekali lagi, pemuda itu menolaknya mentah-mentah, karena dia sangat takut sakit dan menyuruhnya mencari orang lain saja. Dia bahkan merasa tidak bisa buang air dengan tenang, karena sistem ini benar-benar sangat mengganggu ketenangannya. Si asisten mencoba lagi dengan pembaruan baru, memintanya bergabung dengan sekte pedang spiritual demi hadiah eksklusif. Dia tetap menolak, karena menurutnya itu sama saja seperti di absen kerja kantoran. Asisten spiritual itu mulai frustrasi dan bertanya-tanya mengapa dia selalu ditolak. Satu-satunya kesimpulan di kepalanya adalah dia masih kurang bekerja keras. Dia memutuskan mencoba sekali lagi dan berlari mendekat, tapi langsung dipotong oleh si pemuda yang enggan mendengar apapun. Namun, asistennya berteriak bahwa kali ini sistem telah ditingkatkan menjadi sistem rebahan tak terkalahkan. Bikin penasaran kan? Hal ini langsung menarik perhatiannya, dan dia memastikan apakah sistem ini beneran cuma menyuruhnya untuk santai saja. Dia membenarkannya, karena ini adalah sistem rebahan terbaik. Begitu mereka terikat, dia akan menjadi sosok yang tidak terkalahkan di dunia kultivasi hanya dengan bermalas-malasan. Pemuda itu merasa tawaran ini sangat hebat, tapi dia curiga jangan-jangan asistennya ini sedang menipunya, agar mau terikat lalu memaksanya bekerja keras bagai kuda. Asistennya langsung mengangkat tangan dan bersumpah, jika dia berbohong, sistemnya akan langsung hang dan membeku karena kesalahan program. Merasa asisten ini sangat tulus, dia berpikir untuk mencobanya sekali saja. Akhirnya dia setuju dan memutuskan untuk mempercayai janjinya kali ini. Begitu proses pengikatan dimulai, asistennya langsung mengucapkan selamat, karena dia berhasil terhubung dan mendapatkan hadiah pertama berupa potensi tingkat kaisar. Dia langsung berada di ranah kaisar fana tahap awal. Dia sangat takjub dan bertanya-tanya apakah dia tidak salah dengar, karena langsung melompat sejauh itu. Asisten spiritualnya kembali mengumumkan bahwa karena sang inang terdeteksi sedang bernapas, dia langsung mendapat peningkatan ranah dan buah dao kuno. Dia naik dari kaisar tahap awal ke kaisar tahap kedua. Dia benar-benar terkejut, karena cuma modal napas saja dia sudah bisa naik tingkat secepat ini. Gila banget kan? Dia langsung mengeluarkan energi yang sangat dahsyat,
Dia berteriak bahwa sekarang dia tidak perlu lagi menahan seluruh kekuatan luar biasanya. Pancaran energi dahsyat itu terasa sampai bermil-mil jauhnya di dalam kota dan mengejutkan semua orang. Salah satu pemuda merasakan getaran itu dan bertanya-tanya, apakah sekte spiritual akan menghadapi bencana besar. Pemuda lain langsung memerintahkan untuk membunyikan lonceng pemanggil 9 jiwa dan mengumpulkan semua tetua di aula utama untuk rapat darurat. Kekuatan sedahsyat ini menandakan lahirnya kaisar baru, hal yang terakhir kali terjadi 500 tahun yang lalu. Karena itulah, mereka harus segera menyelidiki dari sekte atau perguruan mana sosok kaisar baru ini berasal. Di istana Xuanji dinasti Sang Akun, mereka berteriak bahwa rahasia langit telah terlihat dan harus segera dilaporkan kepada permaisuri. Kaisar baru ini bernama Wang Yang dari sekte pedang spiritual, dan sistemnya sendiri dinamai Tangping. Wang Yang duduk santai sambil bergumam bahwa andai kehidupan lalunya seindah ini pasti akan jauh lebih baik, karena dia sempat hidup 26 tahun tanpa pernah memegang tangan perempuan. Tiba-tiba asistennya muncul mendeteksi keinginan sang inang mencari pasangan kultivasi. Dia pun sangat takjub dan bertanya, apakah sistem rebahan ini juga bisa membantunya mencari jodoh. Ying berkata dia sudah menyaring kandidat terbaik untuk dipilih, namun pemuda itu menolaknya karena merasa harus merayu mereka satu persatu itu sangat melelahkan dan membuang banyak tenaganya. Asistennya mengingatkannya agar jangan lupa mengambil hadiah dari misi mencari pasangan itu. Wang Yang kebingungan dan meminta sistem menunggu sebentar karena dia belum mendekati siapapun, tapi kenapa hadiahnya sudah ada? Tiba-tiba datang kabar bahwa permaisuri Yelin Lang ingin menemuinya. Sementara di aula, sang pemimpin rapat bertanya kepada penatua Bai Fang, apakah sekte mereka memiliki tetua bernama Wang Yan, yang dijawab bahwa dia belum pernah mendengarnya. Terlebih lagi, dia sudah memeriksa semua catatan sekte dan tidak menemukan nama itu. Orang di sebelahnya menduga barangkali dia adalah murid tersembunyi yang belum terdaftar secara resmi. Salah satu pemuda di sana tiba-tiba teringat bahwa leluhur pendiri sekte mereka memiliki guru bermarga Wang. Fang langsung berdiri dan berteriak bahwa dugaan itu sangat masuk akal, dan Wang yang mungkin adalah leluhur asli yang menyamar demi melindungi sekte pedang spiritual selama ini. Pemimpin rapat meminta Chung Fang menyambut sang permaisuri, sementara anggota sekte lainnya harus ikut dengannya untuk bersujud menyambut sang leluhur agung. Tidak lama kemudian, mereka mendatangi pemuda itu, lalu berlutut memberi hormat kepada sang leluhur. Dia pun bingung dan bertanya pada Ying, apakah ini juga bagian dari hadiah sistem? Ying menjelaskan bahwa ini murni tindakan sukarela mereka dan tidak ada hubungannya dengan sistem. Wang Yang pun memutuskan untuk santai saja dan meminta mereka berdiri tanpa perlu bersikap kaku. Pemimpin kelompok yang menganggap si tokoh utama sebagai leluhur pendiri bilang kalau permaisuri dinasti Shan ingin bicara dengannya. Dia bertanya apa sang leluhur tahu alasannya, dan Yang dengan santai menjawab kalau dia mungkin datang untuk melamar. Wanita di kelompok itu langsung syok dan heran bagaimana hal itu bisa terjadi. Anggota lain juga ikutan heboh, bertanya-tanya apa mereka tidak salah dengar, karena kejadian seperti ini benar-benar belum pernah ada sebelumnya. Yang menatap mereka semua lalu berkata, karena permaisurinya sudah datang, dia harus pergi menyambutnya sekarang. Sementara itu di tempat lain, sang permaisuri cemas jangan-jangan kaisar baru tidak mau menemuinya. Chang Feng menenangkan dan bilang, kalau sang leluhur sedang bermeditasi di balik gunung, jadi dia hanya perlu menunggu sebentar lagi. Saat yang tiba, permaisuri merasa aura dan pakaian pria itu sama sekali tidak mirip kaisar legendaris. Hal ini membuatnya ragu dan berpikir jangan-jangan ramalan dewan kerajaan kali ini salah besar. Di sisi lain, yang baru sadar kalau dia benar-benar lupa ganti baju sebelum menemui permaisuri. Dia pun meminta bantuan Ying untuk memberikan armor keren demi menjaga reputasi dan penampilannya. Ying melaporkan kalau misi pertemuan baru saja selesai dan hadiah yang didapatkan sang tuan adalah satu set sirah naga kekaisaran yang luar biasa. Lin Lang sangat terpukau dengan sirah baru itu dan yakin kalau yang memang seorang kaisar sejati dengan tingkat kultivasi yang jauh di atasnya. Dia langsung membungkuk hormat dan memperkenalkan diri sebagai permaisuri Lin Lang. Kedatangan wanita itu adalah untuk memohon bantuan demi menyelamatkan dinasti Shang. Yang pun terkejut dan heran, apakah wanita ini adalah permaisuri tangguh yang dulu menaklukkan 6 negara. Dia memintanya untuk berdiri dan berkata
bahwa dia sangat memahami kesulitan yang sedang wanita itu hadapi. Tapi yang mengingatkan kalau dia sudah bertahun-tahun mengasingkan diri demi menghindari urusan duniawi. Namun, sang permaisuri terus mendesak dan berjanji akan menerima syarat apapun asalkan dinasti besarnya bisa diselamatkan. Pemuda tadi merasa sang permaisuri telah berkorban terlalu banyak. Meski begitu, yang masih agak ragu untuk setuju, Lin Lang yang menyadari keraguan itu langsung menawarkan diri untuk menjadi miliknya jika sang kaisar berkenan. Fang dan pemuda di sebelahnya langsung melongo heran. Bagaimana tidak? Seorang permaisuri menawarkan dirinya sendiri adalah berita paling menggemparkan di seluruh dunia kultivasi saat ini. Yang bimbang, karena tawaran itu bisa membawa masalah besar, tapi tunggu dulu. Ying justru memberitahu kalau sang permaisuri punya fisik Phoenix abadi yang legendaris. Yang masih bingung langsung bertanya pada sistemnya, apa sebenarnya keistimewaan dari fisik langka tersebut. Ying menjelaskan kalau berkultivasi ganda dengan pemilik fisik Phoenix abadi bisa menaikkan kultivasi satu ranah penuh secara instan, Yang Pul termenung. Sementara Lin Lang terus mendesak bahkan bersumpah demi Dao Surgawi. Dengan sumpah itu, jika dia melanggar janjinya, dia akan terkena murka langit. Permaisuri berpikir bahwa Yang adalah sosok yang luar biasa jenius. Jadi dia sama sekali tidak keberatan membuat pengorbanan sebesar ini. Yang menarik napas lalu setuju. Maka dia siap berangkat, karena mendapat istri seorang permaisuri secara gratis adalah penawaran terbaik yang pernah ada. Lin Lang kembali berlutut, berterima kasih kepada sang kaisar atas nama miliaran rakyat dinasti besarnya. Namun, pemuda sekte mengingatkan kalau sekte pedang spiritual tidak bisa bertahan tanpa sang leluhur. Karena jika musuh memanfaatkan situasi ini, kehancuran besar yang belum pernah ada sebelumnya akan terjadi. Ying mendeteksi kalau Master Sekte juga memohon bantuan tuan rumah. Begitu Yang setuju membantu, sistem langsung memberinya selamat karena mendapatkan formasi tingkat kekaisaran, pedang spiritual 9 surga. Yang merasa sistemnya sangat dermawan karena memberi formasi tingkat kekaisaran. Begitu dia memunculkan formasi itu di tangannya, sang Master Sekte langsung dibuat takjub setengah mati. Yang menjelaskan kalau ini adalah formasi spiritual 9 surga yang akan menjamin keamanan sekte mereka. Dia segera mengaktifkannya, membuat pedang raksasa terbang melesat ke langit di atas sekte tersebut. Ratusan pedang lainnya mulai bermunculan dan membentuk perisai kokoh yang menyelimuti seluruh sekte. Semua orang terpukau menyaksikan kehebatan formasi pelindung tingkat kekaisaran tersebut. Dengan perlindungan ini, sekte pedang spiritual pasti akan bangkit kembali, karena kemampuan sang leluhur pendiri benar-benar di luar nalar manusia biasa. Lin Lang yang menyaksikannya membatin kalau pedang spiritual 9 surga ini jauh lebih kuat dari pertahanan orde kekaisaran. Ternyata, pendiri sekte pedang spiritual memang luar biasa hebat. King Yao tiba-tiba berlutut di depan Yang dan memohon agar diizinkan melayaninya secara langsung. Yang melirik ke arah permaisuri, yang wajahnya langsung ditekuk masam mendengar permintaan tersebut. Kalian bisa bayangkan betapa pusingnya dia, karena tempat ini mendadak berubah menjadi medan perang kecemburuan para gadis. Ying kembali memberi selamat pada tuannya, menjelaskan kalau Liu Qingyao memiliki fisik spiritual resonansi yang hanya muncul 10.000 tahun sekali. Yang pun penasaran dan bertanya apa keistimewaan fisik tersebut. Ying menjawab kalau pemilik fisik suci ini sangat setia, andal, perhatian, dan terhubung batin dengan tuannya, yang langsung menyahut kalau itu terdengar seperti fisik pelayan ideal. Ying membenarkan tebakan tuannya itu, yang akhirnya menerima King Yao dan menyuruhnya tinggal di sisinya. Mulai sekarang, King Yao sangat gembira mendengar keputusan itu dan berterima kasih sedalam-dalamnya. Yang tertawa lebar sambil berpikir, kalau punya pelayan cantik di sisinya tidaklah buruk. Sang Master Sekte merasa lega, karena sang leluhur ternyata masih menghargai hubungan lama mereka. Permaisuri menanyakan keberadaan kereta Phoenix miliknya. Tiba-tiba sebuah kereta terbang di atas mereka, membuat semua orang takjub, karena itu adalah kendaraan tingkat abadi legendaris. Kereta Phoenix Pelangi, harta karun ini, setara dengan barang tingkat kaisar. Yang memandanginya, dan berpikir kalau harta di dunia kultivasi ini memang sangat indah. Dia baru ingat kalau di kehidupan sebelumnya, dia bahkan tidak pernah mampu membeli mobil. Ying mendeteksi keinginan tuannya dan langsung memberinya kereta naga kekaisaran ke-6 yang dikawal ketat beberapa prajurit gagah secara tiba-tiba. Begitu kereta berhenti, kedua pengawal langsung memberi hormat pada tuan baru mereka.
Orang-orang syok melihat kereta legendaris tingkat kaisar ini, yang pun mempersilakan calon istrinya masuk terlebih dahulu. Setelah mereka bertiga naik ke atas kereta, yang langsung memerintahkan pengawal untuk segera berangkat menuju dinasti Sang Yang Agung sekarang juga. Sementara itu, seorang wanita berusaha keras mempertahankan formasi pelindung sambil meminta semua orang tetap tenang dan bertahan sekuat tenaga sampai sang permaisuri kembali. Namun, sebagian besar penduduk sudah panik luar biasa dan saling berteriak untuk menyelamatkan diri karena kekaisaran Xuanyu akan segera menjebol formasi pelindung mereka. Jiang Yunxi, salah satu dari 4 jenderal Xuanyu, mengeluh kesam karena formasi yang terlihat lemah ini ternyata sulit sekali ditembus. Namun jenderal lainnya, Song Tie, justru memuji taktik cerdik sang permaisuri yang tidak terduga. Yunxi bingung dan bertanya alasannya. Tie menjelaskan kalau permaisuri sengaja memperkecil jangkauan formasi ke sekitar ibu kota, agar pertahanan kekaisaran menjadi jauh lebih kuat. Dia meminta Yunxi untuk terus menggempur formasi tersebut selagi dirinya membereskan sisa pertahanan yang ada. Penjaga formasi tadi sudah mencapai batas kemampuannya dan meminta maaf karena tidak bisa bertahan lagi. Saat Tie mengaktifkan serangan naga, mereka berdua mendadak dikejutkan oleh aura pedang yang luar biasa kuat. Saat mendongak, yang sudah bersiap menyerang, Yunxi pun berteriak marah bertanya siapa si bodoh yang berani ikut campur ini. Di sisi lain, Tie mendadak ciut dan langsung bersikap sangat sopan begitu melihat ada 6 ekor naga yang menarik kereta itu. Jelas sekali, sosok di dalamnya bukan orang sembarangan. Dengan santun, dia bertanya siapa sosok agung di depan mereka. Linlong langsung memperkenalkan sang karakter utama kita sebagai Kaisar Wang yang dari sekte pedang spiritual. Tapi si Yunxi malah sok paten dan meremehkan sekte itu, karena belum pernah mendengarnya, bahkan menyebutnya cuma sekte kecil kelas 3, King Yao langsung naik pitam mendengarnya, dan berteriak, berani-beraninya dia menghina sekte pedang spiritual. Dia menyindir, bahwa bocah ingusan di ranah Nasten Sol, tidak layak bicara setara, dengan para penguasa di ranah kaisar. Sistem bernama Ying, memberitahu sang karakter utama bahwa, karena sektenya dihina, dia dihadiahi jurus tingkat tinggi bernama Teknik Bintang Surga dan Bumi Seni Agung Suci, yang tertawa lepas lalu menantang mereka berdua untuk membantunya menguji teknik baru ini. Yunxi yang masih dongkol, langsung membentak sang karakter utama, menanyakan memangnya dia, siapa berani-beraninya menuntut bantuan dari mereka. Namun Tie, yang otaknya masih jalan menyuruh rekan yang tenang, dia menyapa sang karakter utama sebagai rekan kultivator, dan menjelaskan bahwa mereka hanya menjalankan tugas untuk membawa sang permaisuri. Jadi dia meminta dengan sangat hormat agar tidak ikut campur dalam urusan ini. Yang langsung melepas hawa membunuhnya dan menantang balik jika dia menolak. Ying mendeteksi niat membunuh tuannya yang melonjak tajam hingga memberinya hadiah instan berupa penguasaan penuh tingkat maksimal untuk teknik bintang surga dan bumi miliknya. Tie memperingatkan kalau begitu jangan salahkan mereka jika harus bertindak kejam, yang lalu meminta Ying menjelaskan apa sebenarnya fungsi dari teknik bintang surga dan bumi ini. Ying menjelaskan bahwa jurus ini bisa menyerap semua serangan dari ranah yang sama lalu memantulkannya kembali dengan kekuatan 2 kali lipat. Mengetahui betapa curangnya teknik ini, sang karakter utama menatap mereka dengan malas dan berkata bahwa mereka berdua bahkan tidak layak membuatnya bergeser 1 senti pun. Dia menantang mereka menyerang bebas sebanyak 3 kali, jika mereka berhasil menyentuh kulitnya saja. Mereka boleh membawa sang permaisuri pergi. Linlong cemas setengah mati, dan bertanya apa rencana sang kaisar. King Yao juga memohon pada gurunya, agar tidak gegabah, karena kedua musuh itu sangatlah kuat. Namun sang karakter utama, langsung menyuruh mereka diam dan tenang saja, sebab 2 orang itu dijamin tidak akan bisa melukainya sama sekali. Yunxi bersiap menyerang sambil sesumbar jika sang lawan bisa bertahan dari 3 serangannya. Mereka akan pergi, yang hanya menjawab singkat mulai saja. Saat Yunxi melancarkan serangan, dia langsung menyadari ada yang aneh, karena 90% kekuatannya mendadak lenyap begitu saja, menyadari lawannya punya trik licik. Dia tidak gentar, dan langsung mengerahkan jurus andalannya yang dahsyat yaitu tinju dewa bentuk ketiga tinju naga pembelah kehampaan. Serangan super dahsyat itu menghantam keras, tapi kejutan sama sekali tidak menggores kulit sang karakter utama, yang mengejek apakah cuma itu kemampuan terbaik mereka, dan menyindir apakah ranah kultivasi mereka cuma pajangan belakang. Yunxi makin murka, merasa terhina,
Ti memperingatkan rekannya agar berhenti menyerang, tapi sayangnya semua sudah terlambat. Yunci berubah wujud dan merilis telapak Buddha ilahi pesona Raja Surgawi. Sementara sang karakter utama dengan santai mengaktifkan tubuh Dharma surga bumi dari teknik bintangnya. Hantaman telak mendarat keras. King Yao langsung sadar betapa ngerinya kekuatan sang leluhur pendiri sektinya. Sang permaisuri bahkan takjub karena dia mampu menahan serangan penuh seorang kaisar hanya dengan tubuh Dharma. Menandakan kekuatannya mungkin sudah jauh melampaui ranah kaisar. Yang langsung membalikkan keadaan, Yunci terkena hantaman balik 2 kali lipat dari serangannya sendiri hingga hampir pingsan di tempat. Ti bergegas memapah rekannya, tapi Yunci yang bebal masih ngotot ingin bertarung dan menuduh lawannya memakai trik licik. Dia tidak sudi kalah begitu saja dan menantang untuk bertukar 3 serangan lagi. Pria itu meminta rekannya berhenti bersikap konyol karena tubuhnya sudah terluka parah akibat hantaman tadi yang kemudian berjalan mendekati mereka berdua, menawarkan giliran Ti untuk mencoba. Namun Ti menolak halus. Dia berterima kasih atas kemurahan hati sang karakter utama, lalu menegaskan bahwa mereka akan menepati janji sebelumnya untuk segera mundur. Begitu musuh pergi, King Yao panik bertanya, apakah gurunya terluka? Tapi yang menyuruhnya santai saja, karena dia tidak menderita lecet sedikit pun. Sang permaisuri langsung memujinya dengan menyebut jurus barusan sangat luar biasa. Yang berterima kasih dan merendah bahwa itu bukan apa-apa baginya. Linlong menegaskan, dinasti agung kini sangat berutang budi atas kebaikan sang permaisuri, dan dia sangat berterima kasih atas bantuan itu. Istana Kekaisaran akan mengadakan pesta perjamuan besar nanti malam, dan dia merasa sangat terhormat jika mereka berdua berkenan hadir ke sana. Yang berkata karena ini undangan langsung dari sang permaisuri, tidak ada alasan baginya untuk menolak. Begitu mereka berdua melangkah masuk ke dalam sekte, semua orang langsung menyambut hangat sang permaisuri. Permaisuri menjelaskan bahwa sang karakter utama adalah Kaisar Wang yang dari sekte pedang spiritual, yang sebentar lagi akan dinobatkan sebagai penguasa tertinggi dari dinasti Sang Yang Agung. Kabar mendadak itu mengejutkan semua orang, dan mengetahui dia akan menjadi penguasa baru. Mereka semua langsung berlutut memberi hormat pada Yang Mulia Raja, tapi yang masih bingung diam-diam bertanya pada sistem apa sebenarnya jabatan penguasa agung itu. Ying mengucapkan selamat atas kesediaannya mengayomi rakyat dinasti besar ini, karena tindakan mulia itu telah menghasilkan poin jasa untuknya. Yang kesal lalu mendesak apa sebenarnya poin jasa itu, dan curiga kalau Ying diam-diam menambahkan misi rahasia tanpa persetujuannya. Dia mengancam, jika Ying tidak jujur sekarang juga, dia akan mencari cara untuk memutuskan ikatan sistem mereka secara paksa. Ying ketakutan setengah mati dan membantah tuduhan itu. Namun sang karakter utama yang masih gusar tetap menuntut penjelasan lengkap tentang poin jasa, mengingat hal semacam itu sama sekali tidak pernah ada dalam dunia kultivasi biasa. Ying memohon agar tuannya tenang dulu, agar dia bisa menerangkan semuanya secara terperinci. Setelah emosi yang mereda, Ying menjelaskan bahwa poin jasa tercipta dari rasa kagum dan pengabdian tulus demi menolong sesama. Yang heran apa dengan menjadi orang baik saja dia bisa bertambah kuat. Kalau memang semudah itu, buat apa dia repot-repot berlatih keras selama ini? Ying melanjutkan bahwa mengumpulkan berkah doa dari banyak orang tidaklah gampang. Namun para raja dan pejabat tinggi yang dihormati rakyat bisa mengumpulkan poin jasa ini dengan sangat kilat. Bahkan, jika dia memakai poin jasa untuk membentuk tubuh Dharma, kekuatannya sejak awal akan jauh melampaui ranah nasken soul biasa. Sang karakter utama akhirnya paham dan melirik sang permaisuri, mengira wanita itu membentuk tubuh Dharmanya lewat poin jasa. Namun Ying membantah, karena permaisuri adalah seorang kultivator ganda yang sangat langka. Linlong menyadari ekspresi seriusnya, lalu bertanya, apakah dia kurang menyukai suasana ibu kota? Sang karakter utama menepisnya dan beralasan bahwa dia hanya sedang bernostalgia mengenang masa lalunya. Dalam hati, dia merasa nilai kegunaan sang permaisuri ini terus meroket naik. Sepanjang jalan di ibu kota, warga berlutut mendoakan mereka berumur panjang, memuja sang ahli misterius yang menyelamatkan kota dengan aura dewa yang memukau. Sementara itu, King Yao terus menatap kagum ke arah guru barunya. Dia berpikir sang guru sangat tampan, membuatnya bertekad untuk terus mendampinginya, walau hanya sebagai pelayan biasa. Tiba-tiba seorang prajurit berlutut di dekat permaisuri, hingga membuatnya terusik. Prajurit itu melapor
bahwa sang penasihat agung harus dikirim kembali ke paviliun rahasia surgawi. Yang menenangkan Linlong lalu mengusulkan agar mereka mengunjungi sang penasihat agung terlebih dahulu. Permaisuri meminta maaf karena sempat panik. Rupanya wanita yang mempertahankan formasi pelindung sebelumnya adalah sang penasihat agung. Di dalam kamar, beberapa orang tampak berkumpul mengitari ranjangnya sambil memohon agar dia tidak pergi meninggalkan mereka dalam keadaan terluka parah seperti itu. Sang penasihat memandang permaisuri lalu mengeluh pelan, menanyakan harus berapa kali lagi dia mengingatkannya agar memanggilnya penasihat agung di depan umum. Sang karakter utama menatap wanita cantik itu dan merasa sangat menyayangkan jika dia harus tewas begitu saja. Sang penasihat berterima kasih kepada Yang karena telah menyelamatkan permaisuri beserta seluruh dinasti. Linlong berteriak memerintahkan bawahannya untuk segera memanggil tabib sakti demi mengobati sang penasihat agung sekarang juga. Tapi sang penasihat menolak dan bilang itu tidak perlu, karena dengan kondisinya sekarang hanya pil kelahiran kembali 9 siklus dari alam abadi superior yang bisa menyelamatkannya. Ying muncul lagi dan memberitahu bahwa dia mendeteksi seseorang butuh pengobatan. Jadi sang inang akan mendapatkan pil kelahiran kembali 9 siklus tingkat tertinggi itu. Karakter utama kita sendiri menegaskan kalau sistem ini memang sangat tahu cara mencari masalah. Sambil memegang erat pil itu, dia merasa bimbang apakah harus menyimpannya atau langsung menggunakannya demi menyelamatkan nyawa wanita tersebut. Yang meminta sang permaisuri untuk tidak bersedih, karena dia memiliki pil yang dibutuhkan untuk menyelamatkannya. Dia berpikir menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama dan akan sangat disayangkan jika wanita cantik seperti itu harus mati. Linlong merasa sangat tersanjung dan berkata kalau pil itu luar biasa berharga. Jadi dia ingin berterima kasih lagi. Dua orang lainnya juga merasa lega melihat guru mereka akhirnya bisa diselamatkan. Nah, perhatikan baik-baik. Begitu Linlong memasukkan pil itu ke mulut sang penasihat agung, dia langsung bangun dan energi yang sangat dahsyat langsung meluap dari tubuhnya. Tokoh utama kita sangat kagum karena pil itu benar-benar memiliki khasiat luar biasa, pantas saja hanya bisa ditemukan di alam abadi superior. Linlong segera bertanya pada gurunya, apakah dia baik-baik saja, karena tampaknya ranah kekuatannya baru saja naik. Sang penasihat menghampiri sang protagonis lalu berterima kasih karena berkat pil yang telah diberikan kepadanya, luka-lukanya tidak hanya sembuh total, tapi dia juga berhasil naik ke tahap menengah dari ranah Raja Abadi. Yang memintanya untuk tidak memikirkan hal itu, karena ini hanyalah masalah sepele yang tidak perlu dibesar-besarkan. Tiba-tiba seseorang masuk ke ruangan dan memberitahu permaisuri bahwa perjamuan makan malam sudah siap sepenuhnya. Linlong mengajak Yang untuk bergabung dalam pesta tersebut. Tidak lama kemudian, saat sudah duduk di meja makan, dia merasa sedikit cemas karena belum pernah meminum alkohol sejak terlahir kembali di dunia ini dan penasaran seberapa kuat efek minuman tersebut. Ying tiba-tiba bersuara kalau dia mendeteksi bahwa sang inang akan segera meminum alkohol. Jadi dia harus menerima teknik tingkat kaisar yang disebut teknik Chi Naga Anggur. Jurus ini bisa mengubah alkohol, khasiat obat, bahkan racun menjadi Chi murni yang meningkatkan kecepatan reaksi tubuhnya secara drastis. Sang protagonis merasa sangat gembira karena sekarang dia bisa makan dan minum tanpa perlu khawatir lagi. Permaisuri pun berdiri lalu berkata bahwa cawan anggur pertama ini dipersembahkan dari dirinya sendiri dan paviliun rahasia surgawi sebagai ucapan terima kasih. Dia meminum anggur itu, lalu berkata bahwa dengan cawan kedua ini, atas nama seluruh rakyat di dinasti Agung, dia ingin bersulang untuk sang kaisar agung sebagai bentuk terima kasih karena telah menyelamatkan dinasti mereka, dan dengan cawan ketiga, dia bersulang lagi karena mulai sekarang dialah penguasa tertinggi dari dinasti Sang Agung. Semua orang yang hadir langsung terkejut karena gelar penguasa itu memiliki arti yang sangat mendalam, meskipun mendadak. Ini berarti dinasti Agung akan memiliki dua ahli tingkat kaisar, sehingga tidak akan ada lagi yang berani meremehkan mereka nanti. Linlong meminta semua orang untuk tenang, karena dia sudah berdiskusi dengan sang penasihat agung untuk menentukan hari baik bagi pernikahannya dengan sang protagonis. King Yao tiba-tiba menyela sang permaisuri dan mengingatkan bahwa ini adalah peristiwa besar yang tidak boleh terburu-buru seperti itu. Namun Linlong menegaskan kalau dia telah mengucapkan sumpah surgawi untuk tidak menikahi siapapun selain Kaisar Yang. Jadi, hak apa yang dimiliki seorang junior biasa seperti dirinya untuk menentang keputusan itu?
King Yao tetap teguh berdiri, lalu berteriak menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak menentang pernikahan permaisuri dengan gurunya. Namun, dia hanya ingin menegaskan bahwa pernikahan membutuhkan ritual dan upacara adat yang layak. Jika dinasti Sang Agung mengurus semuanya sendiri, itu akan membuat sekte pedang spiritual terlihat seolah mengabaikan leluhur guru mereka sendiri. Dan kalian tahu apa yang dilakukan protagonis kita. Dia cuma duduk santai menyeruput anggurnya, menganggap perdebatan dua wanita cantik ini sangat menghibur, perjalanan yang sangat sepadan. Ying tiba-tiba memperingatkan bahwa dia mendeteksi sang protagonis akan segera menikah. Jadi dia sedang menyiapkan sebuah hadiah pernikahan yang sangat istimewa, yang menyuruh sistemnya untuk diam dan menegaskan kalau pernikahan saja belum pasti terjadi. Jadi mengapa dia harus terburu-buru begitu? Tiba-tiba, seorang pria masuk ke aula dan berseru bahwa dia mendengar ada seorang ahli hebat telah tiba di dinasti Sang Agung, sehingga Perdana Menteri Kiri dari dinasti Xuanyue bernama Qi Wenyuan datang untuk menemuinya langsung. Sang permaisuri langsung berdiri ketakutan dan bergumam tidak menyangka mereka akan mengirim Perdana Menteri Qi Wenyuan, karena tampaknya takdir surgawi memang menginginkan dinasti Sang Agung ini hancur binasa. Karakter utama kita bertanya seberapa tinggi sebenarnya tingkat kultivasi Perdana Menteri yang sedang mereka bicarakan dengan sangat panik itu. Sang penasihat menjelaskan kalau dinasti Xuanyue sudah berdiri selama 1000 tahun. Saat ini, mereka memiliki 1 kaisar, 2 menteri, dan 4 jenderal yang berarti ada 7 ahli tingkat kaisar di sana. Qi Wenyuan ini merupakan salah satu menteri yang dikenal sebagai Menteri Kiri, yang tetap tenang dan berkata bahwa orang itu hanya berada di tingkat kaisar. Jadi mengapa mereka semua harus sepanik ini? Lin Lang menjelaskan bahwa pria ini menakutkan bukan karena kekuatan fisiknya, melainkan karena dia adalah ahli strategi nomor 1 di dinasti Xuanyue yang sangat pandai menyusun rencana dan tidak pernah gagal dalam misinya. Dia bahkan bisa menghancurkan atau menyelamatkan suatu negara hanya dengan sekali berpikir, yang kemudian bertanya pada Ying tentang tingkat kekuatan Qi Wenyuan yang sebenarnya. Tapi Ying meminta maaf karena informasi itu berada di luar jangkauan deteksinya. Sang protagonis memintanya tenang, karena dia yakin mereka akan segera menemuinya secara langsung, namun ternyata tidak ada siapapun yang melangkah masuk ke dalam aula tersebut. Dia menduga mungkin ahli itu enggan menemuinya atau justru meremehkannya. Lin Lang pun memohon agar sang protagonis segera pergi, karena dia tidak ingin melibatkannya lebih jauh dalam urusan duniawi dinasti Sang ini. Sebab jika hal ini terus berlanjut, dia khawatir hanya akan bisa membalas semua kebaikan pria itu di kehidupan selanjutnya nanti. Sang penasihat langsung menegur permaisuri agar tidak melakukan hal bodoh seperti itu, karena jika dia membiarkan sang protagonis pergi, maka miliaran rakyat di tempat ini akan terjerumus ke dalam kehancuran abadi. King Yao juga memperingatkan gurunya bahwa dinasti Xuanyue benar-benar bukan lelucon, lalu menyarankan agar mereka segera pulang ke sekte pedang spiritual sekarang. Namun sang protagonis mengeluh, karena dia baru saja meminum cawan anggur keduanya, dan pengacau sudah datang membuat semuanya jadi sangat menjengkelkan. Dia bersiap berdiri untuk berbicara dengan permaisuri, tapi sang penasihat justru melangkah maju, lalu berlutut sambil memuji bahwa pemimpin nasional yang benar-benar sangat berhati mulia, karena bersedia menyelamatkan dinasti Shang di saat kritis ini. Seketika semua orang di sana mulai menyembah dirinya dan berseru bahwa kebaikannya sungguh tiada tara, sebuah keberuntungan besar bagi dinasti Shang dan berkah luar biasa bagi rakyatnya, yang hanya bisa membatin kalau dia sudah terlambat bertindak dan kini tidak ada pilihan lain yang tersisa. Sementara itu, sang permaisuri langsung menegur rakyatnya karena menganggap kaisar hanyalah seorang tamu terhormat di tempat ini. Jadi bagaimana mungkin mereka tega memaksanya untuk melindungi semua orang seperti itu? Yang memintanya tidak marah, karena ini urusan Perdana Menteri. Dia tidak ingin merepotkannya dan berjanji akan segera kembali setelah menyelesaikannya. Lin Lang merasa gembira dan berkata tidak ada cara yang cukup layak untuk membalas kebaikan sebesar ini. Jadi mereka hanya bisa menunggu kepulangan Sang Kaisar Agung dengan membawa kemenangan gemilang. Sementara itu, di luar formasi pelindung, Wen Yuan mulai bosan menunggu dan bersiap menyerang karena menganggap tempat ini lebih memilih hancur daripada bekerja sama. Dia baru saja akan melancarkan serangannya, namun sang protagonis tiba-tiba mendekat dan memintanya untuk menunggu sebentar.
Wen Yuan bertanya apakah dia adalah Kaisar Yang. Sang protagonis menjawab, kalau dirinya hanyalah kultivator kecil yang sama sekali tidak pantas mendapatkan perhatian khusus dari menteri kiri sehebat dirinya. Wen Yuan merasa sangat terkesan dan membatin bahwa pemuda ini telah menghancurkan tubuh bela diri luar biasa milik Yang Xi-nya dengan satu serangan. Namun dia tetap terlihat sangat rendah hati yang membuktikan kekuatannya yang luar biasa. Dia memandang sang protagonis lalu memujinya, karena terlihat sangat rendah hati, sekaligus sangat kuat di saat bersamaan. Oleh karena itu, dia ingin mengundangnya pergi ke dinasti Xuanyu, karena jika dia bersedia bergabung, maka posisinya akan setara dengan jabatan yang dimiliki oleh Wen Yuan sendiri. Namun yang menolak, dengan halus sambil berkata, bahwa sayangnya dia hanyalah pria kasar dari pegunungan terpencil, jadi dia tidak pantas menerima bayaran melimpah dari kalangan pejabat tinggi seperti mereka. Selain itu, yang menegaskan bahwa Wen Yuan juga tampak seperti orang yang sangat bijaksana, jadi dia pasti tahu betul kalau tidak ada gunanya merusak hubungan baik antara dinasti Xuanyu dan dinasti Shan saat ini. Wen Yuan bilang permaisuri Linlong sudah menghancurkan 6 kerajaan berturut-turut dan menghabisi banyak orang, jadi mereka hanya membela keadilan, yang pun setuju. Tapi dia menegaskan, meski proses penyatuan 6 negara itu sangat kejam, setelah itu tidak ada lagi perang, dan itu adalah sebuah jasa yang sangat besar. Wen Yuan memuji kecerdasan serta gaya bicara yang luar biasa. Sayangnya, Wen Yuan telanjur mendapat perintah untuk menangkap sang permaisuri, yang menegaskan bahwa dia sangat menghormati Wen Yuan sebagai pribadi, namun hari ini mereka hanya ingin mengobrol santai tanpa memicu konflik apapun. Wen Yuan menjelaskan bahwa konflik kedua negara tidak bisa dihindari, tapi jika yang punya jalan keluar lain, silakan saja bicarakan sekarang. Yang setuju, menurutnya pertarungan antar ksatria tidak harus selalu menggunakan pedang, tapi bisa juga diselesaikan lewat adu kata-kata saja. Wen Yuan mengingatkan agar yang tidak mengeluh tidak adil jika sampai kalah berdebat, padahal dalam hati yang sudah berencana menggunakan puisi kuno untuk membantai lawannya dengan mudah. Sang menteri lalu membuat sebuah permainan taruhan. Jika yang sampai bisa menang, dia berjanji tidak akan pernah ikut campur lagi dalam urusan membawa pergi sang permaisuri. Tapi yang sadar lawannya ini agak kurang waras, karena dia sendiri sebenarnya sama sekali tidak tahu cara bermain Go. Nah, kalian tahu kan, catur tradisional yang tujuannya mengepung wilayah lawan itu. Ying memperingatkan bahwa sistem AlphaGo telah diaktifkan, karena yang bersiap bermain, yang bertanya, apakah sistem ini sama dengan kecerdasan buatan yang biasa bermain game di bumi. Gadis itu membenarkan, namun ini adalah versi asli yang sudah diperbarui secara total. Dengan alat ini, yang bisa melibas pemain terbaik dunia, bahkan jika sengaja mengalah 3 batu di awal. Mendengar hal itu, Yang merasa jauh lebih lega dan berkata bahwa sekarang kemampuannya bisa mendominasi seluruh dunia tanpa tanding. Dia menerima tantangan itu karena tidak mungkin mundur lagi, lalu menyuruh Wen Yuan jalan duluan. Wen Yuan terkejut dan bertanya, apakah yang benar-benar ingin memberikan giliran pertama kepadanya. Yang membalas dengan santai, siapa bilang cuma 1 langkah, dia bahkan boleh jalan 2 langkah sekaligus duluan. Wen Yuan merasa tersinggung dan bertanya, apakah yang berniat menghinanya, padahal keahlian caturnya sudah melegenda di seluruh penjuru alam. Kaisar tetap fokus dan menegaskan bahwa ucapan seorang ksatria tidak boleh ditarik kembali, jadi jika lawannya itu menang, yang siap menerima hukuman apapun. Wen Yuan setuju, lalu mempertaruhkan pedangnya. Jika dia kalah, maka pedang sakti Moyun Tianzu itu akan menjadi milik Yang, dan dia akan langsung pergi dari sana. Ying memberitahu bahwa sistem sedang memuat data permainan. Sesaat kemudian, setelah menghitung jumlah langkah putih, sistem menyimpulkan bahwa peluang kemenangan mereka mencapai 99,9%. Gila, canggih banget. Yang kagum melihat kecerdasan sistemnya. Tampaknya kali ini dia bakal menang mudah. Sementara itu, para warga yang menonton berbisik-bisik heran, apa benar Kaisar nekat bermain Go melawan sang Perdana Menteri Kiri? Ini benar-benar gila, karena mustahil bisa menang. Dulu saat melawan dinasti Xuanyu sendirian, Wen Yuan berhasil membantai semua 18 pemain tingkat nasional. Jadi kehebatannya memang sangat mengerikan. Sang permaisuri langsung menegur semua orang agar berhenti mengoceh, karena Kaisar pasti akan menang telat dan itu adalah fakta mutlak. Serba bisa memang,
Cheng Yao yakin sang guru leluhur pasti memenangkan permainan ini dengan sangat mudah. Sang penasihat masih merasa agak ketakutan karena yang menghadapi pemain kelas kakap bahkan sengaja mengalah 2 langkah di awal. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, tapi dia berharap tidak ada masalah. Sementara dalam permainan, Yuan Yuan tidak percaya karena setiap gerakan yang dibuat yang mengandung keahlian yang sangat luar biasa, yang merasa puas karena rumornya memang terbukti benar. Yang tampil sangat mendominasi, pemula sepertinya ternyata bisa melampaui para ahli dengan sangat mudah. Yuan Yuan masih tidak percaya dirinya kalah telak meski diberi keuntungan 2 batu di awal. Orang-orang mulai cemas dan bertanya-tanya mengapa sang menteri belum juga memberikan sinyal apapun. Mungkinkah dia terlalu asik bermain catur itu? Tapi aslinya Wen Yuan sudah terdesak dan bingung harus berbuat apa karena bisa menebak semua langkahnya dengan tepat. Di sini serunya pikirannya tampak tidak fokus pada permainan, seolah dia sudah tahu rencana licik lawannya. Yang segera meletakkan bidak terakhirnya dan berkata bahwa permainan kini telah usai. Dia sangat berterima kasih atas kesempatan berharga bagi mereka berdua untuk saling berhadapan. Kok bisa Wen Yuan shock berat karena kalah telat meski diberi keunggulan. Yang sendiri agak ngeri melihat reaksi histeris lawannya. Yang berpikir ini hanyalah sebuah permainan catur biasa. Jadi lawannya tidak perlu sampai bersikap berlebihan seperti itu, karena sungguh tidak membutuhkan drama yang sangat berlebihan. Ying mengucapkan selamat, karena jiwa musuh telah terluka parah akibat kekalahan itu, hingga kekuatannya merosot ke ranah Raja Abadi, yang menjadi bingung dan merasa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Sistem error. Ying bilang hadiahnya hangus, yang langsung protes kesal, apa ini lelucon konyol untuk membuatnya mati ketawa saja. Yang kembali mengucapkan terima kasih atas permainannya. Namun tiba-tiba, Ti bersama 1 orang lain muncul melakukan serangan mendadak hingga memicu sebuah ledakan yang sangat dahsyat. Untunglah yang sudah membuat pelindung kuat sehingga tidak terluka sedikit pun. Pria berjenggot menduga ada semacam perisai kura-kura sakti, jadi mereka harus menyerang dari sudut lain. Mereka mencoba menyerang kembali, namun yang sudah kehilangan kesabaran dan menegaskan bahwa mereka sedang mencari mati. Jadi jangan salahkan dirinya jika dia bertindak sangat kasar sekarang. Menggunakan teknik bintang langit dan bumi, dia menghempaskan mereka berdua ke belakang lalu melepaskan energi yang lebih besar lagi. Pria berjenggot sangat syok melihat kekuatan yang tidak masuk akal itu. Wen Yuan menyela pertarungan mereka dan menyuruh kedua anak buahnya segera mundur. Dia meminta maaf kepada Yang karena telah meremehkan kekuatannya, serta berterima kasih atas pelajaran berharga yang diberikan hari ini. Sesuai janji taruhan, mereka akan segera pergi dari sana sekarang juga. Yang berterima kasih atas pengertiannya dan berkata sampai jumpa lain waktu, meski sebenarnya tidak perlu berpamitan secara formal. Pria berjenggot merasa kesal dan bertanya mengapa sang menteri kiri tidak ikut bergabung saja untuk menghabisi ancaman berbahaya bagi kaisar mereka itu. Wen Yuan menegaskan bahwa yang tidak bisa ditebak dan kemampuannya mungkin telah mencapai tingkat ranah Dao strategi. Pria berjenggot masih kebingungan, apa hebatnya cuma jago bermain catur tradisional seperti Go. Menteri kiri menjelaskan bahwa ini bisa jadi merupakan ranah tingkat tinggi dari seorang pertapa Dao surgawi, dan bertanya apakah dia mengerti arti mengerikan dari hal itu. Pria berjenggot kaget karena menganggap hal itu mustahil. Namun Wen Yuan tahu siapa yang mereka hadapi, harus segera pulang untuk membujuk kaisar agar tidak menjadikan dinasti Shang sebagai musuh. Karena jika orang itu marah, akibatnya akan sangat mengerikan. Saat Yang dalam perjalanan kembali menuju ibu kota, tiba-tiba Ying berteriak gemetaran, memberitahu bahwa ada sesuatu yang ingin keluar dari dirinya. Yang merasa agak aneh dan mengira sistemnya sakit perut, namun mendadak Ying mengeluarkan sebuah kristal berkilau yang berhasil dimurnikan. Yang bertanya kristal apa itu, karena kelihatannya biasa saja. Ying menjelaskan itu adalah serpihan dari Dao surgawi. Sehebat apapun bakat seorang kultivator, jika dia tidak bisa memahami esensi dari serpihan Dao surgawi tersebut, kultivator tidak akan pernah bisa menjadi seorang petapa Dao sejati. Yang pun menerima penjelasan itu dan mulai mencoba menyerap kekuatannya, memancarkan energi dahsyat hingga dirasakan pertapa lain dari jarak beberapa kilometer. Pertapa itu heran apakah itu adalah serpihan Dao surgawi, padahal pertarungan memperebutkan Dao agung belum dimulai. Lalu bagaimana bisa benda pusaka seperti itu muncul sekarang? Ini membuatnya khawatir,
Karena jika pecahan Dao Surgawi muncul di dunia, maka era kekacauan besar pasti akan segera melanda mereka semua. Gadis lain mulai penasaran siapa yang akan mendapatkan pecahan itu. Setelah penantian yang sangat lama, dua orang lainnya juga ikut berkomentar. Bahkan salah satu dari mereka bertanya, apakah kemunculan pecahan ini sebenarnya cuma jebakan yang sengaja dibuat oleh rekannya sendiri. Tapi rekannya menjelaskan bahwa pecahan itu adalah jalan untuk menjadi seorang sage. Jadi mana mungkin dia membuang kesempatan emas seperti itu. Sementara itu, sang protagonis mendadak dipindahkan ke tempat lain, membuatnya bingung dan bertanya lingkungan macam apa ini. Sistem menjelaskan bahwa ini adalah altar Dao Surgawi di dalam lautan kesadarannya. Tempat pecahan itu berada tepat di tengah piringan altar, dan dengan begitu, sang protagonis bahkan bisa mengaktifkan seluruh kekuatan dahsyat yang ada di dalamnya. Yang melemparkan pecahan itu ke atas altar dan langsung terpasang sempurna. Gelombang Qi sangat dahsyat pun mulai memancar dengan luar biasa dari sana. Levelnya langsung naik dengan sangat cepat, menembus jalur strategi hingga mencapai tingkat kebijaksanaan tersembunyi peringkat 9, yang sangat kagum karena tidak hanya ranah kekuatannya yang berevolusi, tapi dia juga mendapatkan tingkat baru dari Dao Surgawi. Ying menjelaskan bahwa kebijaksanaan tersembunyi peringkat 9 ini memberinya 3 batu hitam dan 3 batu putih, di mana setiap batu menjamin peluang luar biasa yang berbeda. Yang masih saja bingung, lalu bertanya peluang apa yang dimaksud dan apakah itu untuk pemain internal atau eksternal. Jadi sistem harus menjelaskan semuanya dengan sedikit lebih spesifik lagi. Ying lanjut menjelaskan bahwa ini bukan tentang pemain internal atau eksternal. Sekarang setelah dia menjadi seorang Game Master, dia bisa memakai batu-batu itu untuk membantu atau menghalangi orang lain yang merasa peran Game Master ini terdengar sangat keren. Ying lanjut bilang bahwa seorang Game Master menjadikan dunia sebagai papan catur, semua orang menjadi pionnya, dan segala hal berada dalam jangkauannya. Coba bayangkan betapa ngerinya itu. Tapi yang langsung memotongnya dan menyuruhnya langsung ke intinya saja. Apakah dia punya kekuatan lain selain bermain Go? Dia menjelaskan kalau saat ini yang kebal terhadap teknik penekanan musuh dari ranah yang sama, bahkan bisa membatalkan penekanan ranah kaisar dari para makhluk tertinggi. Yang kurang senang mendengar hal itu, karena biasanya protagonis di novel yang sering dia baca bisa membantai musuh lintas ranah dengan mudah. Jadi menurutnya kemampuan ini biasa saja. Begitu dia kembali ke kota, sang permaisuri langsung berlari menghampirinya sambil berkata bahwa dia tidak pernah menyangka kemampuan bermain Go suaminya akan seindah ini, membuktikan bahwa suaminya benar-benar luar biasa. Yang menjelaskan kalau hati kultivasi Wen Yuan telah rusak parah karena kalah dalam pertandingan itu, membuat ranahnya merosot menjadi raja abadi, sehingga dia tidak akan bisa mengacaukan dinasti Shang untuk waktu yang cukup lama. Sekali lagi, semua orang mulai bertepuk tangan meriah dan mendoakan umur panjang bagi pemimpin baru mereka. Lin Lang langsung meminta pelayan membawakan lebih banyak arak, karena dia ingin bersulang merayakan kepulangan sang penguasa dengan kemenangan. Dia mengambil salah satu pin caturnya, lalu melemparkannya ke atas, membuat kekuatan formasi pertahanan meningkat pesat. Ying pun memberi selamat, karena yang berhasil memperkuat formasi pelindung kekaisaran dan terhubung dengannya. Hadiah dari sistem kali ini adalah teknik pedang tingkat suci yang bernama pedang 9 kesengsaraan. Sang penasihat agung menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan bertanya mengapa formasi pelindung kekaisaran mendadak berubah. Sementara itu, yang akhirnya paham cara kerja batu putih, yaitu bisa mengubah semua orang menjadi pion yang bisa dia kendalikan sesuka hati. Dia membayangkan istrinya memakai pakaian lain yang seksi lalu bertanya apakah baju itu memalukan, yang kemudian menyuruh penasihat agung untuk tetap tenang dan menjelaskan bahwa dia baru saja memperbarui formasi pelindung kekaisaran tersebut. Kecuali jika ahli dari ranah tertinggi datang menyerang, formasi ini akan mampu menahan semua musuh luar. Mereka berpikir bahwa formasi pelindung kekaisaran memang sudah jauh lebih kuat, dan tampaknya kekuatan kaisar baru mereka benar-benar misterius, serta tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Sementara itu di dinasti lain, seorang pria sedang meminum arak dan bergumam tidak ada yang menyangka menteri kiri yang terkenal licik pun bisa kalah. Sebuah laporan segera dikirimkan kepada kaisar yang mengabarkan bahwa ahli kuat bernama yang diundang permaisuri Lin Lang ternyata sangat tangguh. Karena itu, dia sangat berharap Yang Mulia bersedia menghentikan sementara rencana penyerangan
terhadap dinasti Shang yang agung. Pria itu sendiri adalah Kaisar Xuan Yue. Mendengar itu dia langsung murka dan menggebrak meja, berteriak marah bahwa dinasti kecil seperti itu saja tidak bisa mereka atasi. Dia langsung memerintahkan untuk segera memanggil Menteri Kanan agar menghancurkan dinasti Shang saat itu juga. Tapi pria itu tetap merasa cemas lalu memohon kepada Kaisar agar tidak gegabah, karena saat ini adalah momen yang sangat krusial di wilayah utara, jadi jangan sampai rencana besar mereka hancur hanya karena amarah sesaat. Xuan Yue menegaskan bahwa tidak ada hal yang lebih penting daripada menangkap sang permaisuri, dan jika mereka gagal melakukannya, dia sendiri yang akan memimpin pasukan untuk membumi hanguskan dinasti Shang tersebut. Sementara itu di Shang, semua orang bersorak gembira untuk Yang, memujinya sebagai penguasa paling bijaksana dan kuat, karena berhasil membuat musuh ketakutan hanya dengan sebuah permainan catur sederhana. Ditambah lagi dia punya kemampuan tingkat dewa yang tak tertandingi untuk mengusir musuh dengan sekali jalan. Keren banget kan gerakan jeniusnya ini? Sang penasihat memberitahu permaisuri dan Yang bahwa dia sudah melakukan perhitungan, dan dalam 5 hari ke depan adalah hari baik untuk melangsungkan pernikahan. Jadi dia menyarankan agar segera memulai persiapan pernikahan mereka. Lin Lang merasa agak malu, lalu bertanya pada penasihat kekaisaran, apakah persiapan ini tidak terlalu terburu-buru? Karena ini adalah acara yang sangat penting, mereka harus meminta persetujuan dari sang penguasa terlebih dahulu. Yang berpikir yang satu malu-malu sedangkan yang satunya lagi terlihat pucat, membuatnya heran, apakah dia punya pilihan lain di sini? Dia pun memutuskan angkat bicara dan berkata bahwa untuk pernikahan ini, dia bisa pulang ke sekte pedang spiritual untuk bersiap. Lin Lang tersenyum manis lalu berkata bahwa yang tidak perlu khawatir tentang persiapan pernikahan tersebut, karena penasihat kekaisaran akan mengurus semuanya dengan sangat baik. Qing Yao langsung memotong pembicaraan, memberitahu permaisuri dan penasihat kekaisaran bahwa mereka bisa menangani segalanya di dinasti Shan. Tetapi sang leluhur pendiri sekte tetap harus pulang untuk mempersiapkan mas kawin serta upacara penyambutan. Lin Lang setuju, karena penguasa baru mereka baru saja menyebutkan bahwa ini juga akan menjadi acara yang sangat besar bagi sekte pedang spiritual, sehingga persiapan yang matang dan layak memang harus dilakukan. Tapi dia masih sedikit khawatir jika adat istiadat dari sekte pedang spiritual akan berbeda dengan adat dinasti Shang pada umumnya. Dia pun bertanya kepada sang penasihat, apakah perbedaan kebiasaan ini bisa memicu masalah saat upacara nanti. Sang penasihat berkata karena rencana penguasa adalah kembali ke sekte pedang spiritual, dia ingin ikut pergi bersamanya sebab sebagai penasihat kekaisaran dinasti Shang, dia sangat ahli dan serba bisa dalam mengurus persiapan pernikahan. Sang protagonis berpikir karena ini adalah pertama kalinya dia menikah di dunia kultivator ini, maka akan sangat membantu jika dia membawa seorang ahli bersamanya. Dia pun setuju dan berkata bahwa sang penasihat boleh ikut bersamanya ke sekte. Sebelum mereka berangkat, permaisuri menemuinya di gerbang keluar dan berkata dia akan sangat merindukannya, hingga berharap bisa ikut pulang ke sekte pedang spiritual bersamanya. Yang tertawa kecil lalu bertanya kenapa dia harus merindukannya, karena dalam 5 hari mereka akan menikah dan dia akan membawanya pulang. Tapi Lin Lang malah menjawab sebenarnya dia belum siap mental. Dia bertanya apa maksud perkataannya itu, dan apakah dia belum siap menjadi pengantinnya atau belum siap memiliki anak. Membuatnya tersipu malu, lalu memohon agar yang berhenti bercanda mesum seperti itu. Hari sudah semakin larut, jadi dia harus segera pergi. Begitu mereka masuk ke dalam kereta kuda, sang penasihat memuji betapa mewahnya kereta kekaisaran itu. Lalu Qing Yao menjelaskan bahwa semua ini karena sang tuan adalah sosok legendaris. Tapi dalam hati sang penasihat berpikir bahkan seorang makhluk tertinggi pun tidak memiliki kereta semegah ini. Jadi sebenarnya sosok luar biasa macam apa pemuda di depannya ini. Dia memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya dan berkata dia sedikit penasaran. Jadi dia ingin tahu dari tanah suci mana yang berasal, yang kemudian diam-diam bertanya kepada Ying Tanah Suci, apa saja yang ada di dunia ini. Sistem menjawab bahwa dia bertanya pada orang yang tepat, karena ada 10 tanah suci di dunia ini. Begitu dia mulai menyebutkan namanya satu persatu, sang protagonis langsung menyuruhnya berhenti, karena itu sudah cukup. Tapi dia berpikir, jika dia mengaku berafiliasi dengan salah satu tanah suci tersebut, maka dia akan mendapat banyak masalah di masa depan.
Jadi lebih baik dia mengaku sebagai seorang kultivator mandiri biasa saja. Yang menjelaskan padanya, kalau dia cuma kultivator mandiri dan gak pernah gabung ke tanah suci manapun, si penasihat kagum banget dan bilang gak menyangka dia cuma kultivator mandiri. Soal bakat dan keberuntungannya beneran mengerikan. Ying langsung memperingatkan si protagonis kalau mereka dalam masalah besar karena formasi pelindung sekta pedang spiritual lagi diserang. Ini bikin yang kesal setengah mati dan langsung mempertanyakan siapa orang-orang idiot yang berani menyerang. Saat dia pergi, si penasihat sadar ekspresi yang berubah serius lalu bertanya, apa ada masalah? Dia bilang gak ada apa-apa, walau sektinya mungkin lagi kena masalah. Sementara itu, di sekta pedang spiritual, serangan bertubi-tubi terus berlanjut. Salah satu penyerang heran karena formasi itu tetap kokoh gak tergoyahkan. Dalang dibalik semua itu, mengira sekte ini selalu cari aman. Makanya dia gak nyangka formasi pelindungnya bakal sekuat ini. Tapi mereka harus menghancurkannya hari ini, juga serangan pun makin brutal sampai membuat semua orang di dalam sekte panik dan ketakutan. Fang cemas dan bertanya apa formasi itu bisa bertahan. Chong Fang menegaskan kalau ini adalah formasi pelindung milik leluhur mereka, jadi gak bakal gampang jebol. Tiba-tiba yang datang, semua senang, tapi yang malah kesal melihat kekacauan ini dan langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi di sini. Pemimpin sekte mendekat dan menjelaskan kalau musuh tadinya cuma lewat, tapi mendadak mengincar formasi mereka. King Yao pun heran sekte mana yang berani cari gara-gara dengan mereka. Yang cuma mikir kalau para idiot ini apes banget karena malah cari mati di sini, padahal kan dia lagi sibuk siapin pernikahan. Jadi pengacau begini harus segera dia bereskan. Dia meminta yang lain menjaga penasihat kerajaan dengan baik karena dia akan segera kembali, yang lalu melangkah menemui kelompok kultivator itu dan bertanya kenapa para idiot ini membuat kekacauan. Salah satu kultivator langsung emosi dan heran bagaimana bocah ingusan seperti yang berani menghina sekte Fang Yun. Apa dia sudah bosan hidup? Dia menyuruh yang segera kembali dan meminta gurunya menyerahkan formasi pelindung itu secara sukarela, karena jika tidak, saat formasi itu runtuh nanti, mereka tidak akan membiarkan satu orang pun di dalam sekte tetap hidup. Yang tertawa, dia bertanya apa mereka datang cuma untuk merampok. Ternyata para kroto ini lumayan menghibur. Dia menganggap semua orang di depannya cuma umpar, tidak berguna. Jadi, mungkin mereka memang datang hanya untuk dihabisi. Si pemimpin menegaskan kalau sekte kecil ini tidak pantas memiliki formasi sehebat itu. Kalau bukan mereka yang ambil, pasti orang lain. Makanya lebih baik diserahkan saja secara baik-baik, agar jasad yang bisa tetap utuh. Mendengar itu, yang langsung meminta sistem memeriksa tingkat kultivasi kedua orang idiot di depannya. Sistem melaporkan, kalau satu orang adalah kaisar tingkat 2, yang kedua ada di puncak ranah raja abadi, dan sisanya kultivator dewa sempurna. Yang heran melihat orang-orang selemah ini, masih berani bertingkah sombong di hadapannya. Tapi ini kesempatan bagus, dia bisa sekalian menguji teknik pedang suci barunya. Dia bisa langsung mengujinya sekarang, yang membuka sistem, mempelajari teknik itu, dan seketika menguasai jurus pedang 9 bencana langit dan bumi hingga tingkat sempurna. Dia juga mempelajari teknik 9 pedang misterius surgawi dan memaksimalkannya seketika sambil memegang pedangnya, yang memberi mereka waktu 10 detik saja untuk segera angkat kaki. Kalau tidak, mereka semua akan langsung lenyap. Si pemimpin sekte makin marah dan bilang kalau para tetua yang saja selalu berbicara sopan padanya. Jadi dia gak percaya, setelah 200 tahun, sekte ini malah menghasilkan bocah tidak berguna yang sangat sombong. Salah satu murid menyarankan gurunya agar tidak membuang kata-kata pada bocah tidak berguna ini, cukup habisi dia lalu hancurkan sektenya, tapi tanpa ampun, yang langsung menebas tubuhnya menjadi 2 hingga hancur berkeping-keping. Si pemimpin panik. Dia berteriak memanggil nama muridnya yang tewas, lalu bertanya dengan gemetar bagaimana yang berani menyerang sekte mereka. Tapi kesabaran yang sudah habis dan menegaskan kalau siapapun yang mengusik sektenya sudah pasti akan mati. Pemimpin yang murka, Lingji Shenren, bersumpah akan membantai beserta seluruh sektenya untuk membalaskan dendam sang murid. Yang menantang balik, apakah dia benar-benar punya kemampuan itu? Karena jika iya, maka hari ini dia juga akan dikirim ke neraka menyusul muridnya. Salah satu pemuda memperingatkan kakaknya agar tidak gegabah karena yang setidaknya berada di tingkat Kaisar Agung.
jadi mereka harus ekstra waspada. Shenren berteriak agar mereka segera mengaktifkan formasi tanpa batas 3 alam untuk melenyapkan Yang. Mereka pun mulai bersiap dan mengaktifkan formasi tempur tersebut. Tingkat kultivasi yang mendadak turun ke tahap awal Raja Abadi. Melihat itu, Shenren langsung menyerang sambil berteriak kalau Yang akan mati hari ini. Tapi Yang hanya tertawa dan mengejek mereka yang berpikir bisa menekan kekuatannya dengan formasi sampah seperti ini. Dengan sangat mudah, dia menghancurkan formasi itu dan kembali ke Kaisar Agung tingkat 4. Semua langsung melongo ketakutan pas tahu kekuatan kultivasi si protagonis balik normal. Sekarang mereka beneran bingung harus gimana. Shenren shock berat dan bingung bagaimana ini bisa terjadi. Karena harusnya tidak ada yang bisa lolos kecuali mereka di ranah tertinggi. Dia pun meminta rekannya jangan panik karena formasi mereka masih memberikan kekuatan tambahan. Mereka harus menyerang bersama karena tidak percaya 3 Kaisar Agung tidak bisa mengalahkan satu bocah saat ketiganya bersiap menyerang. Yang hanya tersenyum meremehkan karena mereka terlalu lemah. Yang hanya tersenyum. Semua serangan itu berhasil dia hindari dengan sangat mudah. Dia sudah memberi kesempatan untuk lari. Tapi mereka malah memilih mati, sekarang gilirannya. Sadar situasi makin gawat. Sang pemimpin langsung berteriak panik menyuruh semua muridnya untuk segera mundur. Tapi yang berhasil melenyapkan salah satu dari mereka dengan sangat mudah. Dia lalu mendadak muncul di belakang musuh berikutnya sebelum orang itu sempat bicara. Berbisik agar jangan khawatir karena mereka akan segera berkumpul lagi di akhirat. Setelah 2 orang tewas, Shenren pun lari ketakutan. Yang tahu si tua bangka itu mencoba kabur dengan cepat. Tapi itu sia-sia saja. Dia langsung mengaktifkan jurus tebasan 9 bencana langit. Shenren menggunakan jimat pelindung jiwa, tapi tetap tertebas menjadi 2 yang mendeteksi ada jiwa yang mencoba kabur dan menawarkan diri untuk memusnahkannya. Tapi yang menolak karena ingin sedikit bermain-main dengannya. Shenren terus melarikan diri hanya dengan wujud jiwanya sambil bersumpah suatu hari nanti dia akan kembali untuk membalas dendam pada para idiot ini. Yang kembali ke dalam sekte dan disambut ucapan terima kasih dari semua orang. King Yao bertanya dari sekte mana para penyerang tadi, yang menjawab kalau mereka menyebut sekte Feng Yun, tapi semuanya sudah lenyap. Sang pemimpin sekte langsung khawatir dan bingung harus berbuat apa sekarang. Tapi yang sendiri heran dan tidak mengerti apa yang perlu dicemaskan dari masalah sekecil ini. Dia bertanya, apa sekte itu punya ahli di tingkat tertinggi? Si penasihat menjelaskan kalau Feng Yun hanya di tingkat Kaisar Agung, tapi sekte Yun yang mendukung mereka punya banyak ahli tingkat tertinggi. Yang menyimpulkan kalau musuh punya Kaisar Agung dan penyokong tingkat tertinggi, sedangkan sekte mereka saat ini hanya diisi kultivator tingkat penggabungan. Pemimpin sekte merasa malu dan berkata, setidaknya mereka masih punya yang sang leluhur. Namun, sang penasihat mengingatkan, kalau setelah pernikahan nanti, yang harus lebih banyak tinggal di ibu kota demi menemani permaisuri. Kabar ini membuat ketua sekte makin cemas, tapi yang meminta mereka tetap tenang dan segera mengadakan rapat, karena fokus utama sekarang adalah persiapan pernikahan. Sementara itu, orang-orang di luar sibuk bergosip, kalau sang leluhur pendiri sudah kembali dan dikejar-kejar oleh permaisuri agung, bikin semua orang iri setengah mati. Tiba-tiba saja, Wang yang muncul di tengah kerumunan, membuat semua orang kagum sekaligus heran dan bertanya-tanya apa dia benar sang leluhur karena wajahnya sangat muda. Beberapa orang merasa wajahnya cukup familiar, sampai akhirnya mereka tersadar kalau dia adalah Wang yang tinggal di balik gunung belakangan ini. Begitu kakinya menyentuh tanah, aura penekan yang luar biasa dahsyat langsung mengintimidasi semua orang di sana hingga membeku. Lalu Wang yang mengumumkan bahwa dalam 5 hari dia akan menikahi permaisuri dinasti Sang Agung. Karena itu, dia meminta semua orang bekerja keras mempersiapkan sekte bersama penasihat kekaisaran. Tapi beberapa murid malah khawatir dan mengeluh. Mengira mereka dijadikan kuli gratisan di saat ujian bulanan sudah sangat dekat. Yang jelas terasa tidak adil bagi mereka. Di sisi lain, sebagian besar dari mereka justru meyakinkan sang leluhur kalau mereka akan berusaha sekuat tenaga demi menyelenggarakan pesta pernikahan yang paling megah untuknya dan sang permaisuri. Wang yang menegaskan bahwa tepat setelah pernikahannya selesai, seluruh murid dalam maupun luar akan langsung mendapatkan 3 pil pembersih sumsum dan 3 pil harmonisasi Qi. Semua tetua juga akan menerima 3 pil kondensasi roh, ditambah bimbingan pribadi untuk murid paling berbakat pilihan sekte,
Sang ketua sekte pun langsung berterima kasih atas kemurahan hati dan bimbingan luar biasa dari sang leluhur. Mulai detik ini, dia resmi menjadi pemimpin agung sekte pedang spiritual. Sang ketua langsung menyuruh seluruh anggotanya bergerak cepat untuk membungkuk hormat dan berterima kasih kepada pemimpin agung mereka yang baru. Mereka semua membungkuk serentak sambil mengucapkan terima kasih. Sementara ketua sekte bersorak gembira karena sekte mereka bisa jaya kembali. Di balik layar, Wang yang bertanya pada Ying, apa dia bisa menyediakan semua hadiah itu. Ying menjawab sanggup, karena itu perkara mudah baginya. Sementara itu, di tempat yang cukup jauh, seorang tetua berjanji akan membentuk kembali tubuh Genren, meski tingkat kultivasinya mungkin tidak akan pernah pulih. Genren menegaskan, kalau bajingan dari sekte pedang spiritual itu sudah mempermalukan mereka semua, bahkan membantai saudara kelima dan ketujuh dengan sangat kejam. Karena itu, dia bersumpah tidak akan pernah tenang sebelum berhasil membalaskan dendamnya. Namun si orang tua menjelaskan dengan cukup realistis bahwa Genren bahkan tidak bisa mengalahkan musuhnya meski sudah menggunakan formasi tanpa batas 3 alam. Jadi, tingkat kultivasi pemuda itu kemungkinan besar sudah melampaui ranah tertinggi. Mendengar itu, Genren langsung kesal dan bertanya, apakah mereka akan diam saja menerima penghinaan luar biasa ini? Sang tetua menegaskan bahwa dia juga tidak akan membiarkan orang itu tetap hidup. Dia berencana mendatangi sekte Yuyen untuk meminta mereka meratakan tempat tersebut. Membuat Genren sangat berterima kasih karena gurunya mau membalaskan dendam saudara mereka. Sementara itu, di sekte Wangyang, semua orang sibuk bekerja keras untuk membuat seluruh tempat terlihat sesempurna mungkin. Sang penasihat menemui ketua sekte sambil membawa draft daftar mahar yang sudah dia siapkan agar bisa diperiksa bersama. Begitu mulai membaca baris pertamanya, dia melihat daftar itu berisi jubah brokat emas, tungku kaca api surgawi, sehelai bulu Phoenix Nirvana, hingga karang darah laut dalam yang sangat langka. Hal itu membuatnya agak ketakutan, karena semua hadiah tersebut terlalu berharga, sampai dia khawatir sekte mereka tidak akan sanggup menyediakannya tepat waktu. Penasihat memintanya tidak terlalu cemas, karena sang tuan dan permaisuri saling mencintai, jadi semua mahar ini hanyalah formalitas belaka. Tiba-tiba Wang yang masuk dan menegur keras, bagaimana bisa pernikahan agungnya dianggap remeh, sebab meski sekte mereka terlihat santai. Mereka tidak boleh tidak menghormati dinasti Sang Agung. Sang penasihat seketika memohon maaf atas kelancangannya, karena sudah berani lancang membuat keputusan sendiri untuk sekte pedang spiritual. Wang yang menegaskan bahwa mahar pernikahan yang sesungguhnya sudah dia siapkan sendiri, dan dia jelas tidak akan mengecewakan calon istrinya. Begitu melihat daftar barunya, sang penasihat tercengang. Dia sangat terpukau, karena isinya berupa pedang petir ilail, jubah bercahaya 7 warna, kipas bulu dewa es mistis, mutiara petir 9 surga, hingga giok tetesan air mata Funik. Dia tak henti-hentinya memuji kemurahan hati sang tuan yang luar biasa kepada permaisuri. Bahkan ketua sekte sampai merinding karena belum pernah mendengar setengah dari harta karun legendaris itu. Heran sejak kapan sekte mereka jadi sekaya ini. Ying kemudian muncul dan bertanya dengan nada manja kepada tuannya, apakah semua mahar mewah yang dia siapkan sudah cukup memuaskan. Wang yang mengangguk setuju dan berterima kasih, karena kali ini dia benar-benar sangat terbantu olehnya. Bin yang kegirangan dipuji langsung membocorkan bahwa mahar mewah ini baru hidangan pembuka saja, karena besok kejutan utama dari sistem legendaris akan segera tiba. Jadi dia tinggal duduk manis melihatnya. 3 hari kemudian, beberapa orang mulai panik memikirkan cara mencapai dinasti Sang Agung yang jaraknya sangat jauh dari sekte mereka. Sang penasihat pun dengan cemas bertanya kepada Wang yang mengapa iringan pengantin belum juga tampak. Namun dia memintanya untuk tenang, karena mereka baru saja tiba. Lihat ini guys, langit sampai tertutup awan. Ying bertanya, apakah iringan pengantin ini cukup megah? Dan Wang yang memujinya, karena mendatangkan seluruh armada naga raksasa. Sang penasihat benar-benar tidak habis pikir bagaimana bisa ada begitu banyak kereta kekaisaran berkepala 6 naga sekaligus. Namun Wang yang hanya tersenyum tenang dan mengajaknya segera berangkat karena jam baik sudah tiba. Sementara itu, sang permaisuri sudah tampil anggun, namun hatinya cukup gelisah menunggu kedatangan tuannya. Begitu mendengar suara gadun di luar, dia langsung berdiri tegak dan bertanya penuh harap, apakah suaminya sudah datang menjemput dirinya. Pelayan yang merapikan gaunnya langsung mengingatkan,
agar dia bersikap lebih tenang dan berhati-hati, karena penutup kepalanya sama sekali belum boleh dibuka sekarang. Begitu keduanya akhirnya saling berhadapan, Wang yang menatapnya lekat-lekat dan tidak pernah menyangka di kehidupan ini, dia bisa menikahi wanita secantik itu. Keputusan yang benar-benar sangat tepat baginya. Dia menggandeng jemari lembutnya, sambil berbisik lembut bahwa saat-saat bahagia telah tiba, menanyakan apakah dia siap mengarungi hidup bersamanya selamanya. Tanpa ragu sedikit pun, dia mengangguk setuju. Lalu saat Wang yang membuka cadarnya, dia pun balik menatap suaminya dengan penuh cinta. Di sisi lain, Wang yang kembali terpesona melihat betapa cantiknya wanita yang kini resmi jadi istrinya. Upacara suci pun berlanjut seiring langkah mereka, diiringi sorak-sorai semua orang yang mendoakan agar cinta kasih antara yang mulia dan sang permaisuri bisa abadi selamanya. Begitu melangkah ke halaman luar, sang istri menatap takjub ke arah kereta naga di langit. Tanpa aba-aba, Wang yang langsung menggendong tubuhnya dengan mesra sambil berbisik, agar dia tidak usah terlalu malu seperti itu, lagi pula ini kan baru naik kereta, bukan masuk ke kamar pengantin mereka. Wajahnya memerah merona seraya mengeluh manja, kalau suaminya ini baru saja menikah, tapi sudah berani menggoda dirinya. Namun sebelum mereka sempat beranjak, sebuah anomali mendadak terjadi di langit, memicu kepanikan massal hingga permaisuri curiga ini ulah dinasti Xuanyuan. Aduh, baru mau mesra-mesraan malah diganggu. Wang yang meminta istrinya tetap tenang, karena dia akan memberaskan pengacau ini secepatnya, agar bisa melanjutkan malam pertama mereka. Sementara di kubu lawan, menteri kiri dan kanan berdiri bersisian. Namun menteri kiri hanya bisa menarik napas dalam-dalam menyadari dia tidak mungkin menentang kehendak kaisar mereka. Dan sekarang semuanya sudah terlanjur basah tanpa jalan kembali. 3 dari 4 jenderal tempur musuh terus menggempur demi menghancurkan formasi pertahanan. Sayangnya perisai pelindung kali ini jauh lebih kokoh dibanding sebelumnya. Begitu Wang yang menghampiri mereka, Wen Yuan mencoba menyapa dengan nada yang sangat sopan. Namun dengan kesal Wang yang menyuruhnya diam, karena dia tidak butuh basa-basi busuk dari orang munafik yang sudah ingkar janji, lalu berani datang lagi untuk membuat onar. Wen Yuan membela diri bahwa perintah kaisar adalah mutlak. Jadi jika Wang yang mau menyerahkan sang permaisuri secara sukarela, mereka siap menawarkan ganti rugi apapun. Wang yang tertawa sinis menanyakan kompensasi macam apa yang bisa menandingi hari pernikahannya. Awalnya dia tidak berniat melakukan pembantaian berdarah, tapi karena sampah dari dinasti Xuanyu ini nekat memancing kemarahannya, maka tidak akan ada satupun dari mereka yang bisa pulang hidup-hidup. Seketika Wang yang langsung mencabut pedang cahaya ilahinya, membuat Wen Yuan panik dan meminta Yu Xuan maju menghadapi pemuda itu terlebih dahulu, sementara 3 jenderal lain diperintahkan membantunya mengaktifkan formasi. Dia mulai merapal segen untuk memanggil naga hijau terbang, macan putih yang mengaum, burung vermilion menari, dan kura-kura hitam penjaga, menyatukan kekuatan 4 monster suci legendaris demi mengaktifkan formasi penghancur mereka secara penuh. Yang bilang dia sudah berhasil memanggil naga biru, macan putih, burung merah, dan kura-kura hitam legendaris. Tapi baginya semua itu cuma ular, kucing, burung beo, dan kura-kura biasa, jadi mereka tinggal menonton bagaimana dia menghancurkan formasi konyol ini. Dia menantang apakah hewan peliharaan sekecil itu bisa menakut-nakuti orang, karena dia bakal langsung meratakan formasi ampas buatan mereka. Dia yakin kalau Wen Yuan yang mengendalikan formasi ini. Jadi kalau si Pak tua itu dihabisi duluan, formasinya otomatis bakal hancur. Melihat tebasan pedang yang terlalu kuat itu, Wen Yuan panik setengah mati dan berteriak meminta bantuan. Bentrokan serangan mereka memicu ledakan dahsyat dan gelombang kejut luar biasa. Wen Yuan merengis menahan luka parah di tubuhnya sambil menyadari betapa mengerikannya teknik pedang dominan itu. Kalau bukan karena formasi pelindung, nyawanya pasti sudah melayang detik itu juga. Di sisi lain, yang malah makin kesal, karena formasi itu benar-benar mengganggu jalannya pertarungan. Harusnya satu tebasan penghancur langit tadi sudah cukup untuk melenyapkan sampah-sampah itu. Lin Lang mulai tidak sabar dan menyuruh sang penasihat membawakan pedang bulu Phoenix langit merah miliknya, karena dia ingin membantu suaminya menghancurkan formasi itu. Namun sang penasihat melarang permaisuri pergi, karena formasi 4 monster suci itu buatan sekte suci Xuantian yang sangat misterius. Tanpa kultivasi tingkat tertinggi, formasi itu hanya bisa dihancurkan dari dalam. Sang permaisuri tetap cemas dan bertanya,
Apakah mereka hanya akan diam menonton suaminya dikeroyok oleh orang-orang dari dinasti Xuanyuan itu? Sang penasihat memintanya tenang, karena kultivasi dan fondasi sang master sangat tidak terbatas, dia pasti menemukan jalan keluar. Di sisi lain, yang menyadari luka Wen Yuan cepat sekali sembuh, yang berarti formasi ini memang ada gunanya. Jadi, mungkin dia harus mulai serius sekarang. Dia langsung mengaktifkan teknik pedang 9 bencana surga, bencana reinkarnasi. Dia menyerang lagi, tapi dampaknya kurang terasa. Perdana Menteri kiri menyuruh yang jangan sombong lalu mencoba menyerangnya balik, namun serangannya masih bisa ditangkis dengan sangat mudah hingga berakhir seri lagi. Dia berpikir kalau satu-satunya jalan keluar hanyalah meruntuhkan formasi sialan itu, jika tidak, pertarungan konyol ini tidak akan pernah selesai. Tenang saja. Ying berkata dia sudah punya solusinya. Nah, perhatikan baik-baik saat musuh menyerang lagi, yang langsung menghindar gesit, dan menyuruh sistem memperlihatkan metode rahasia untuk menjebol formasi super merepotkan ini sekarang juga. Ying berkata sistem telah mendeteksi keinginan kuatnya untuk menghancurkan formasi itu, jadi ini dia hadiah spesial bernama mata persepsi langit. Hadiah pun langsung dikirimkan, begitu yang membuka matanya. Dia sempat mengira bakal mendapat mata emas api milik Sun Wukong, tapi ternyata yang dia dapat adalah mata langit seperti kekuatan Yang Jian. Tapi setidaknya sekarang dia bisa melihat titik kelemahan formasi tersebut. Setelah menganalisisnya beberapa detik, dia akhirnya berhasil menemukannya dan langsung menyerang habis-habisan hingga berhasil melukai mereka semua sekaligus tanpa sisa. Kultivasi Yongqi mulai merosot tajam, membuatnya panik dan berteriak menanyakan apa yang telah dilakukan sampah itu, hingga kekuatannya menurun drastis. Tiba-tiba yang muncul di belakangnya, dan berterima kasih, karena masih memikirkannya menjelang ajal. Detik berikutnya, dia melenyapkan Yunqi, lalu langsung menyapu bersih 2 jenderal lainnya hanya dengan sekali tebas. Wen Yuan yang terluka parah, dan kehilangan kultivasinya gemetar ketakutan, bertanya-tanya apakah ini kekuatan asli yang sebenarnya. Saat yang bersiap meluncurkan pukulan terakhir untuk menghabisi target yang tersisa. Liu Exin tiba-tiba melompat maju menghalangi serangan itu, hingga membuatnya terkejut. Dia menegaskan kalau dia tidak akan membiarkan yang membunuh Perdana Menteri kiri. Yang cukup kagum dengan Perdana Menteri kanan ini, karena dia sanggup menahan serangannya tanpa banyak usaha. Dia pun bertanya pada sistem berapa level wanita ini sebenarnya. Ying mengingatkan kalau dia baru saja mendapatkan mata langit. Jadi pakai saja untuk memeriksa kultivasi siapapun. Dia langsung mencoba kemampuan baru ini, tapi pandangannya malah menembus ke hal lain dan tersadar kalau warna pakaian dalamnya merah muda dengan kontras yang cukup mencolok. Ying langsung marah besar dan mengomel kalau dia salah mengaktifkan mode, karena itu fungsi sinar kali dari mata langit. Joexin yang menyadarinya langsung merona malu, meneriaki Yang sebagai pria mesum yang pantas mati. Yang sempat terkejut melihat wanita itu bisa malu. Padahal sebelumnya dia mengira kalau Joexin hanyalah boneka tanpa emosi. Joexin langsung menyerang membabi buta, tapi Yang berhasil bertahan sambil melihat kalau tingkat kultivasi wanita itu berada di tahap ke-8 ranah Kaisar Agung, sedangkan dia sendiri baru tahap ke-4. Pertarungan sengit mereka terus berlanjut, namun Yang sanggup menangkis semua serangannya. Kekuatannya benar-benar luar biasa, membuat Yang berpikir harus lebih waspada. Sementara itu, Wen Yuan berteriak memperingatkan agar Yang menyerah saja, karena Perdana Menteri kanan memiliki kekuatan penghancur negara yang mustahil dikalahkan. Yang menyuruhnya diam dan menyindir sejak kapan pecundang punya hak untuk bicara, lalu mengirimkan satu hantaman lagi yang sukses membuatnya langsung bungkam. Joexin memanfaatkan celah itu untuk menyerang, tapi Yang berhasil menghindarinya dengan lincah. Sambil terus mengelak, dia menganalisis gerakannya dan menyadari kalau tubuh wanita itu seringan helai bulu. Yang menyadari kalau Yang agak kurang fokus dan berteriak memperingatkannya agar berhati-hati terhadap tombak wanita itu. Yang tertawa sambil berterima kasih atas peringatannya, karena dia memang sempat melamun memikirkan hal lain tadi. Bertarung melawan kaisar wanita tahap ke-8 memang cukup merepotkan, tapi bagi Yang, hal ini justru membuat jalannya pertempuran semakin seru. Ying ikut bersemangat dan menawari tuan rumahnya teknik rahasia untuk melompat ke ranah berikutnya. Tapi kalian tahu apa? Yang menolaknya, karena curang dan menang instan itu sama sekali tidak asik. Jadi, untuk saat ini, dia memilih untuk bermain-main dengannya sedikit lebih lama. Dia bertanya kepada lawannya,
Apakah dia sangat suka menindas semua orang di depannya? Lalu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya pada sistem, apakah poin jasanya sudah terkumpul banyak agar bisa ditukar sekarang? Ying menjawab, kalau sistem sudah mendeteksi keinginannya untuk menukarkan poin jasa tersebut. Ying langsung membagikan hadiah manual kultivasi tingkat dewa bernama catatan kebajikan suci, yang pun sangat senang melihat poin jasanya akhirnya bisa berguna juga. Dia menyuruh sistem mempercepat proses kultivasinya, dan Ying mengucapkan selamat atas keberhasilannya menguasai teknik tersebut hingga tubuh Dharma jasanya resmi mencapai Kaisar tingkat 9. Yang menegaskan meski basis kultivasinya baru tingkat 4 Kaisar Agung, gabungan tubuh Dharma jasa Kaisar tingkat 9 membuatnya memiliki kekuatan yang setara dengan tingkat tertinggi. Karena itu, sekarang saatnya bersenang-senang dengan Joixin. Wanita itu seketika dibuat bingung sekaligus terkejut. Heran bagaimana bisa aura pria di depannya ini mendadak jauh lebih kuat, yang menyuruhnya mencoba sendiri untuk merasakan peningkatannya. Joixin yang jengkat langsung menerjang maju berteriak kalau yang sudah bosan hidup, namun semua serangannya berhasil ditahan dengan mudah sembari menyindir kalau serangannya terlalu lemah. Lagi pula, mana bisa cahaya redupnya menandingi keagungan matahari dan bulan. Dia pun mengaktifkan jurus pedang 9 bencana surgawi, tebasan gerhana matahari. Cukup dengan satu gerakan santai, dia berhasil mementalkan senjata lawan hingga terbang jauh dan langsung memungutnya. Ying kagum melihat tombak itu ternyata tingkat dewa, meskipun sudah rusak hingga kekuatannya turun ke tingkat abadi. Sebagai catatan, tingkatan harta di sini adalah mortal, langka, spiritual, abadi, kaisar, dewa, dan pusaka langit tertinggi. Joixin berteriak marah menuntut senjatanya dikembalikan, tapi yang meledeknya, kalau anak baik tidak boleh bermain-mainan berbahaya jadi dia yang akan menyimpannya. Hal ini membuat Joixin semakin murka dan mulai bertingkah kekanak-kanakan mendesaknya mengembalikan tombak itu sekarang juga. Tingkah aneh ini membuat yang curiga kalau pikirannya sedang dikendalikan orang lain, karena dia mendadak bertingkah sangat manja seperti anak kecil tanpa sebab. Namun dia memutuskan untuk menyelidiki hal itu nanti saja, karena saat ini dia harus segera melumpuhkannya, untuk menyelesaikan urusan lain yang jauh lebih mendesak. Hanya dengan satu hantaman cepat, dia berhasil mengalahkannya. Ying terkejut melihat yang ternyata tidak punya belas kasihan sama sekali. Ada gadis kantin yang langsung kasar dan bertanya apa maksud sistem sialan itu. Karena musuhnya ini ada di tingkat 8 ranah Kaisar Agung. Gawat sekali, dia meminta bantuan sistem untuk mencari cara mengikat wanita itu. Ying memberi selamat. Dia berhasil mengalahkan boneka spiritual kuno itu. Berkat kemenangan itu, dia mendapatkan tali pengikat abadi dan manual kultivasi tingkat dewa, yang sadar kalau tali pengikat itu sangat berguna, tapi dia benar-benar bingung kenapa buku manual kultivasi tersebut terasa begitu misterius dan aneh. Ying menjelaskan kalau sebagai sistem sejati, dia selalu memberikan yang terbaik untuk masa depan yang, tapi ternyata isi manual itu adalah panduan kocak untuk memperbaiki boneka tiup. Bentar, buku kayak gini apa tidak bakal kena blokir ya? Yang punya langsung panik bertanya, apakah manual mesum ini aman? Sampai yang harus mengganti judulnya menjadi teknik boneka spiritual poros surgawi. Yang akhirnya merasa agak lega, karena sekarang nama teknik itu terdengar sangat ilmiah dan akademis. Saat yang bersiap membawa tawanan barunya pergi, tiba-tiba Wen Yuan memohon agar dia berhenti. Wen Yuan menjelaskan, kalau Nyonya Juxing adalah pilar penting dinasti Xuanyue, dia memohon dengan sangat agar dia tidak dibawa pergi, bahkan rela mati sebagai gantinya. Yang langsung memandang rendah dirinya, benar-benar konyol. Nyawa Wen Yuan yang tidak berharga itu jelas tidak sebanding dengan manfaat yang bisa diberikan oleh wanita ini. Dia menyuruh Wen Yuan pulang untuk menyampaikan pesan kepada Kaisar Xuanyue. Bilang terima kasih atas hadiah pernikahan yang luar biasa ini, tapi ingat, kalau mereka berani memprovokasinya lagi, maka dinasti Xuanyue beserta seluruh isinya akan langsung dihapus dari peta dunia selamanya. Sambil melepaskan aura kekuatannya yang mengerikan, yang menyuruhnya memperingatkan Kaisar sialan itu bahwa dia sendiri yang akan menghancurkan dinasti mereka dalam waktu dekat. Wen Yuan hanya bisa menunduk pasa dan berjanji akan menyampaikan pesan itu. Begitu yang kembali, istri barunya langsung mendekat dengan cemas dan bertanya, apakah dia terluka dalam pertempuran tadi? Dia sangat khawatir. Penasihat menenangkan sang permaisuri, agar tidak perlu khawatir karena
yang baru saja mempermalukan pasukan musuh tanpa terluka sedikit pun. Detik berikutnya, yang melempar Jusing ke tanah seperti sekarung kentang. King Yao yang penasaran bertanya kepada gurunya tentang siapa wanita malang tersebut, yang menjelaskan kalau dia adalah penasihat agung dinasti Xuan Yu, tapi sekarang statusnya cuma tawanan perang. Jusing terus memaki Yang dan menyuruhnya segera melepaskannya. Kesal mendengar ocehannya, yang menyumbat mulut wanita itu, agar diam. Dia lalu memberitahu permaisuri, bahwa dia telah menekan kekuatan kultivasi gadis ini, hingga ke tingkat 5 ranah Raja Abadi. Jadi, mereka tinggal mencari tempat, untuk mengurungnya, dan mengurusnya nanti, yang kemudian menggendong Lin Lang, mengajak istrinya itu segera bergegas pergi, agar mereka tidak terlambat, menghadiri upacara pernikahan mereka. Terbuai dengan pesonanya, Lin Lang menyerahkan diri sepenuhnya, dan menurut saja, saat mereka melangkah pergi, semua orang berkumpul, untuk memberikan ucapan selamat menempuh hidup baru yang bahagia. Sementara itu di Sektiang, para tamu sibuk memberi selamat kepada ketua sekte. Mereka sama sekali tidak menyangka, kalau Sekte Lingjian memiliki kultivator sehebat tingkat Kaisar Agung. Namun, ketua sekte merasa hal itu biasa saja, karena Paviliun Taigu juga memiliki Kaisar Agung sebagai pelindung mereka. Tetap saja, Sang merasa kagum, karena paviliun yang biasanya sombong itu mau mengirim perwakilan ke sini. Orang di sebelahnya menambahkan, bahwa bukan cuma mereka, tapi Istana Bilu, Sekte Shangqua, hingga Sekte Juhua juga ikut mengirimkan utusan terbaik mereka ke acara ini. Berkat kejadian ini, sepertinya Sekte Lingjian akan segera bangkit, bukan mimpi lagi. Mereka bukan sekte tingkat 3 biasa lagi di benua timur. Sekarang, berkat kehebatan Yang, mereka yakin sekte ini bisa naik kasta menjadi sekte tingkat 1. Ketua sekte yang mulai pusing menyuruh mereka berhenti bergosip dan segera masuk menyambut para tamu, karena dia sudah merasa sangat kewalahan. Sementara di dalam ruangan, salah satu tuan muda utusan sekte besar sedang duduk santai bersama beberapa orang lainnya. Mereka bergosip kalau Sekte Lingjian benar-benar beruntung, karena sang permaisuri dinasti Sang Agung mau menikah dengan salah satu anggota mereka. Mereka menduga sang leluhur agung yang diagungkan itu pasti punya pesona rahasia yang mematikan bagi wanita. Tuan muda sombong itu langsung menghina Yang, bertaruh, kalau leluhur agung sekte itu hanyalah pria berwajah cantik, yang cuma numpang hidup pada wanita kaya raya. Dia bahkan mengejek sang permaisuri sebagai penyihir jelek. Orang-orang di sekitarnya pun tertawa keras, membuat Zixuan sangat geram melihat pria tidak berguna itu berani menghina seluruh sektenya. Namun sebelum Zixuan bertindak, Chang Feng segera menahannya. Dia memperingatkan agar menahan diri, karena pria sombong itu adalah ahli tingkat Kaisar Agung dari Istana Emas. Jadi, apapun yang terjadi, mereka tidak boleh memprovokasinya sekarang. Tiba-tiba, kedatangan pengantin baru diumumkan tiba, cantik sekali. Begitu para tamu melihat sang permaisuri, mereka langsung terpana oleh kecantikannya yang luar biasa indah. Mereka saling berbisik betapa beruntungnya Sekte Lingjian bisa mendapatkan wanita idaman secantik itu. King Yao juga ikut kesal, karena menurutnya sang leluhur agung dan permaisuri adalah pasangan yang sangat serasi. Jadi, para babi itu tidak berhak mempertanyakannya. Begitu Lin Lang melangkah lebih dekat, semua orang di ruangan itu akhirnya menyadari bahwa dia memang benar-benar sang permaisuri dinasti Sang Agung. Tuan muda Istana Emas langsung menghadang mereka berdua dan memuji kecantikan luar biasa sang permaisuri Sang. Tanpa tahu malu, dia menyarankan agar sang permaisuri mencampakkan pria tampan di sebelahnya dan menikah dengannya saja. Lin Lang dengan tenang menjawab bahwa hari ini adalah hari pernikahannya dengan Yang, dan dia tidak ingin ada keributan. Jadi, jika pria itu masih sayang nyawanya, dia sebaiknya segera pergi dari sana. Tapi tuan muda itu malah mendekat dan berkata bahwa dia sangat menyukai mawar berduri. Sepertinya, dia bahkan berjanji, jika sang permaisuri mau menjadi miliknya, dia akan membantu membasmi dinasti Xuan Yu menggunakan pengaruh kuat dari Istana Emas. Oleh karena itu, dia menyarankan sang permaisuri untuk menerima cinta tuan muda situ, seorang bangsawan Konfusius yang sangat terkenal di benua timur. Ayahnya adalah seorang kultivator tertinggi dan punya pengaruh besar di tanah suci Wenyuan. Tiba-tiba yang menepuk pundaknya dan menegaskan kalau tidak peduli apakah dia disokong oleh Istana Emas atau bahkan Istana Perunggu sekalipun. Hari ini, dia akan mati di sini, tamat suram. Tidak ada satupun dari istana bodoh itu yang bisa menolongnya. Situ tetap sombong dan berkata bahwa sekte kecil seperti ini
Berani, tidak menghormatinya. Dia menantang jika yang memang punya nyali besar. Mengapa tidak bertarung saja di luar untuk menentukan siapa yang berhak menjadi pengantin pria? Jujur saja, siapa sih yang tidak suka keributan di pesta pernikahan? Penonton di sana pun langsung heboh kegirangan, karena akhirnya mendapatkan tontonan yang jauh lebih seru dan mendebarkan. Yang bergumam bahwa orang bodoh ini cuma Kaisar Agung tingkat 3. Dia bebas memilih cara paling memalukan untuk menghajarnya. Dia pun menegaskan, jika memang Situ sudah sangat ingin mati, maka dia akan mengabulkan permintaan konyol itu. Keduanya langsung menuju luar ruangan. Situ mengeluarkan sulingnya dan mengejek bahwa orang-orang sekte Lingjian tidak tahu apa-apa tentang warisan kultivator sejati. Suling giok cahaya bulan di tangannya itu adalah artefak tingkat dewa yang sangat kuat. Yang justru tertawa dan menyindir bahwa dia tidak menyangka istana emas akan sangat dermawan. Dia pun berterima kasih karena telah diberikan hadiah yang begitu berharga. Mendengar itu, Situ emosi dan bertanya apakah yang sudah buta, karena suling itu adalah artefak pelindung jiwanya. Mendengar hal itu, yang justru semakin bersemangat, karena jika sang pemilik tewas, otomatis senjata pusaka itu akan menjadi miliknya secara gratis. Tanpa membuang waktu, Situ mulai memainkan melodi leluhur dari 5 keajaiban, yaitu raungan naga di atas lautan. Suara suling itu membuat semua orang mulai kehilangan akal sehat, tapi Situ terkejut setengah mati, karena dengan tambahan kekuatan suling sakti tersebut, bahkan kultivator tingkat tertinggi pun pasti akan terpengaruh. Namun, yang tampak sangat tenang tanpa goyah sedikit pun. Yang dengan santai mengejek nada sumbang macan apa itu, dan bertanya, apakah dia benar-benar ingin diantar ke akhirat dengan musik sekonyol itu, yang langsung menyerang menggunakan tebasan meteor pedang 9 bencana surgawi. Tebasan dahsyat itu menghancurkan apapun di depannya, sekai sereng, lenyap. Bahkan orang-orang yang menonton di sekitarnya pun ikut terkena dampaknya. Begitu melihatnya, mereka langsung ragu apa benar tuan muda itu roboh hanya dengan satu pukulan. Padahal dia anak pemimpin sekte Istana Emas yang memperingatkan dengan tegas, siapapun yang berani membuat kekacauan di sini bakal menyesal seumur hidup. Sambil menjambat rambut Situ, dia memperingatkan yang lain bahwa siapapun yang berani macam-macam di tempat ini akan berakhir mengenaskan seperti bajingan itu. Penonton lain langsung melongo heran dan berpikir si tokoh utama kita ini sudah gila karena nekat menyentuh tuan muda Istana Emas. Padahal niatnya cuma mau makan gratis, tapi situasinya malah jadi kacau balau begini. Sang ketua sekte meminta semuanya tenang karena ini bukan masalah besar dan pesta pernikahan tetap berlanjut agar mereka bisa makan minum sepuasnya. Tapi sejujurnya dia agak cemas. Karena dari sekian banyak orang, kenapa Situ malah cari gara-gara dengan sang leluhur agung? Akibat kekacauan barusan, sekte Lingjian jelas akan bermusuhan dengan Istana Emas. Akhirnya mereka pun kembali ke aula utama untuk segera memulai upacara pernikahan. Yang menatap pengantinnya dan bergumam tidak pernah menyangka kalau setelah bertransmigrasi, dia bakal berakhir menikahi seorang istri yang sangat cantik jelita seperti wanita di depannya ini. Gara-gara itu, dia berjanji pada diri sendiri tidak akan pernah mengecewakan permaisuri barunya ini. King Yao kemudian berseru bahwa penghormatan pertama adalah untuk langit dan bumi. Sebelum sempat mengumumkan penghormatan kedua, dia baru sadar kalau orang tua yang maupun orang tua sang permaisuri sama sekali tidak hadir di sana, padahal upacara harusnya tidak seperti ini. Dia pun memutuskan untuk lanjut saja dengan mengumumkan penghormatan kedua dan ketiga untuk pasangan tersebut. Lalu mempersilakan mereka masuk ke kamar pengantin. Sang ketua sekte bersama Xiang Feng dan Feng langsung tertawa terbahak-bahak membuat King Yao malu dan menegur kenapa mereka tidak bersikap serius. Yang langsung menggandeng tangan Lin Lang dan berkata bahwa sekarang mereka sudah bisa masuk ke kamar pengantin. Begitu tiba di dalam kamar, Yang langsung duduk di sampingnya. Tapi Lin Lang mendadak merasa malu-malu dan memberitahu suaminya kalau dia sudah paham apa yang harus dilakukan, karena telah diajari oleh penasihat agung. Yang kagum, karena dia berpikir sejauh itu, benar-benar pilar dinasti Shang. Lin Lang langsung naik ke kasur lalu menantang Yang untuk segera menyusulnya. Tanpa pikir panjang Yang langsung merobek pakaiannya, karena sudah tidak bisa menahan diri lagi. Waduh, bagian serunya baru mau mulai tapi tirainya malah ditutup rapat. Si sistem otomatis langsung ngamuk besar karena pemandangan indahnya dihalangi begitu saja. Yang melempar sesuatu ke arah Yin.
sambil menegaskan urusan ranjang pengantin bukan untuk anak-anak. Jadi dia harus segera angkat kaki dari sana. Ying terus menggerutu tidak terima disebut anak-anak. Karena dia kan cuma mau memastikan apakah misinya sudah selesai atau belum. Sementara itu, malam harinya Chang Fung ternyata diam-diam sedang mencoba mengintip. Dia malah memergoki sang ketua sakti di sana dan bertanya sedang apa. Ketua sakti menyuruhnya diam, karena momen Kaisar Agung menyatukan cinta adalah peristiwa langka yang hanya terjadi 10.000 tahun sekali. Jika bisa mendapat sedikit petunjuk dari sana, itu bakal membantu menembus kultivasi mereka. Chang Fung langsung girang dan memuji sang master sangat visioner. Tapi tiba-tiba King Yao muncul membawa alat pemukul andalannya sambil menyindir sinis. Apa benar tempat ini yang mereka sebut sebagai tempat kultivasi? Karena bagi King Yao mereka berdua cuma terlihat seperti pengintip malam pertama orang lain. Mereka langsung panik mencari alasan bahwa ini tidak seperti yang dia pikirkan. Jadi mereka perlu bicara baik-baik untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini sekarang juga. Namun tanpa ampun King Yao langsung menghempaskan mereka berdua sejauh mungkin dan mengusir mereka. Dia kemudian menatap ke arah kamar pengantin sambil bergumam lirih. Andai saja dirinya yang berada di ranjang itu saat ini. Sementara itu di dalam kamar, sang permaisuri berbisik manja pada suaminya kalau dia merasa energi kultivasinya akan segera meledak. Karena memiliki tubuh Phoenix yang sangat langka, energi spiritual Phoenix raksasa langsung menyelimuti seluruh tempat itu. King Yao yang terkejut bertanya-tanya, apakah ini kedahsyatan malam pertama permaisuri Agung, sebelum mendadak merasakan energi lain yang luar biasa. Seekor naga emas raksasa muncul mendampingi Phoenix tersebut, karena itulah wujud kekuatan yang saat malam pertama. Begitu ritual mereka selesai, permaisuri mengaku tak menyangka ranah kultivasi mereka berdua bisa langsung tembus. Yang tersenyum dan berkata ini semua berkat istrinya, karena tanpa pertukaran energi ganda selama proses kultivasi intim tersebut, rasanya tidak akan semudah ini untuk menerobos batas kekuatan. Ying langsung cemberut kesal, karena jelas-jelas dialah yang paling banyak membantu di balik layar. Tapi anehnya tidak ada satupun yang berterima kasih pada sistem setia sepertinya. Keesokan harinya, Ketua Sekte murka mencari tahu siapa yang berani membunyikan lonceng jiwa sekte sebanyak 9 kali. Dia buru-buru menghadap leluhur agung dan permaisuri untuk meminta maaf atas ketidakmampuannya mendidik murid hingga mengganggu istirahat mereka. Yang menjawab kalau dia tidak perlu menghukum siapapun. Selain itu, dia juga tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Karena sebenarnya yang sendirilah yang membunyikan lonceng tersebut. Ketua sekte langsung kaget setengah mati karena mengira ada murid baru yang mendadak gila. Namun dia masih kebingungan karena 9 dentingan lonceng itu adalah pertanda hidup atau matinya sekte mereka. Jadi, apa rencana yang sebenarnya? Pemuda itu menjelaskan kalau hari ini dia sengaja menggunakan lonceng untuk mengumpulkan seluruh sekte. Pertama, dia ingin berterima kasih atas dukungan semuanya di pernikahannya, dan dia sudah menyiapkan hadiah yang dijanjikan. Ketua sekte langsung melirik ke belakang dan dibuat terpana, lalu berkata pada sang leluhur agung, kalau beliau sangat murah hati padahal mereka hanya menjalankan tugas biasa saja. Meskipun berkata begitu, air liurnya hampir menetes melihat tumpukan pil pembersih tubuh, pil harmonisasi, bahkan pil fokus bakat yang sangat dia butuhkan untuk naik tingkat. Sekarang sekte Lingjian benar-benar akan segera makmur. Yang melanjutkan bicaranya, bahwa demi urusan keamanan sekte, dia berencana melatih secara pribadi beberapa murid paling berbakat, agar bisa memperkuat fondasi pertahanan mereka semua. Mendengar hal itu, ketua sekte langsung menyala dan meminta yang menyerahkan urusan tersebut kepadanya, karena tidak ada yang lebih tahu bakat terpendam di sekte ini selain dirinya. Lin Lang kemudian memberitahu yang, kalau kultivasinya kini sudah berhasil menembus tahap menengah ranah Raja Abadi, jadi dia ingin tahu apakah suaminya tidak keberatan untuk memberikan bimbingan khusus lagi kepadanya. Lin Lang langsung terpesona, sekaligus merasa sangat malu setelah mendengar ucapan penuh makna tersebut. Dia berteriak manja menuduh yang terlalu berani, dan menegaskan kalau tempat ini sama sekali tidak pantas untuk membicarakan hal intim seperti itu. King Yao yang ada di sana juga ikut merona merah mendengarnya. Ying juga membatin kalau tuannya ini benar-benar tidak punya urat malu, karena tampaknya dia bahkan tidak sabar untuk melakukannya lagi tanpa menunggu pintu kamar tertutup. Tak lama kemudian, ketua sekte kembali dan melapor kalau dia sudah membawa semua murid yang menjanjikan. Tapi begitu melihat ke depan,
yang langsung heran dan bertanya kepada Wuya. Bukankah dia menyuruhnya mengumpulkan murid-murid berbakat? Lalu kenapa yang dibawa ke hadapannya malah barisan para tetua puncak sekte? Wuya pun beralasan kalau sekte mereka selalu mengutamakan bakat sejati, yang langsung memindai bakat mereka, mulai dari fana, transenden, jenius spiritual, esensi abadi, tubuh suci, hingga tubuh dao bawaan. Begitu menganalisis tingkat bakat semua orang, dia sadar kalau ucapan Wuya memang tidak sepenuhnya bohong. Di sekte sekecil ini, memiliki seseorang seperti King Yao yang punya bakat tubuh suci, sudah merupakan sebuah keajaiban besar. Kartu kuatnya terlalu sedikit, sedangkan perbedaan kekuatannya terlampau jauh, jelas bakal sulit membangun tim tempur yang solid di tempat ini. Linlang memintanya tidak berkecil hati, karena begitu pulang nanti, dia akan mengeluarkan dekret kekaisaran untuk merekrut talenta hebat dari seluruh negeri demi memperkuat sekte Yingjian. Hal ini tentu membuat Yang sangat bersemangat, karena wilayah dinasti Shang sangat luas dan pasti ada banyak jenius tersembunyi yang ditakdirkan menjadi kultivator hebat masa depan. Ying tiba-tiba muncul dan bilang kalau si tuan rumah ingin mencari orang pilihan, makanya hadiah misinya adalah paket teknik kultivasi. Yang melihat tumpukan buku itu, lalu bertanya ke sistem, benda apa sebenarnya ini? Si sistem meminta maaf, karena itu cuma galat pelayan biasa yang sekarang sudah beres, yang lalu menyuruh Zixuan dan murid lainnya fokus menguasai teknik pengembalian asan untuk menggantikan metode dasar mereka. Sementara para tetua sekte harus melatih kemampuan 9 lapisan misterius, agar bisa segera menembus tahap kenaikan agung demi mencapai kelabadian. Zixuan berterima kasih kepada leluhur agung dan berjanji akan berlatih keras. Di sisi lain, Buya, Fen, dan Chang Feng malah ribut berebut siapa yang bakal mempelajari jurus itu duluan. King Yao menegur mereka agar menjaga harga diri di depan sang leluhur agung. Tiba-tiba, protagonis melemparkan sebuah buku panduan ke arahnya hingga membuat gadis itu terkejut setengah mati. Yang menjelaskan kalau dia berhasil menguasai melodi abadi Dewi, tingkat kultivasinya nanti bakal bisa menandingi seorang petarung tertinggi sekte. Ying memuji selera bagus milik Yang, karena teknik melodi abadi Dewi memang sangat cocok untuk tubuh suci mistis milik King Yao. Mendengar kekuatannya bakal setara master tertinggi, King Yao pun langsung berlutut gemetar sambil mengucap banyak terima kasih. Kejadian ini membuat King Yao sangat yakin kalau leluhur agung benar-benar peduli padanya sampai sudi menghadiahkan teknik tingkat tertinggi seperti ini. Sang permaisuri menatap suaminya sambil membatin apakah ini tanda kalau dirinya sudah resmi diakui sekte Lingjian, yang lalu menyerahkan kitab suci yang tampak berbeda dari yang lain, membuat permaisuri heran bertanya-tanya. Nah, bagian ini Mani sekaligus kocak banget, yang bilang semua orang dapat bagian. Jadi mana mungkin dia melupakan istri tercintanya. Kitab koma kuno ini, katanya sangat cocok untuk mereka pelajari berdua secara intim. Linlang langsung penasaran setengah mati dan ingin melihat seberapa hebat teknik rahasia itu. Namun, baru saja membuka halaman pertama, wajahnya langsung memerah karena terkejut. Dia menatap suaminya, lalu berbisil kalau buku ini sangat mendalam. Jadi malam nanti, mereka harus mencobanya bersama. Yang tertawarinya dan mengaku tidak akan sanggup menolak permintaan semanis itu. Linlang memeluk suaminya dengan gembira karena mendapat hadiah spesial. Sementara itu, di Istana Emas, seorang wanita berteriak memanggil nama situ Xiao Cheng. Seorang anak buah mencoba menahan Ming Hui karena sang master sekti melarang siapapun mengganggunya. Tapi wanita itu terus berteriak histeris menuduh Xiao Cheng pengecut karena cuma diam saat anak mereka tewas mengenaskan. Anak buah itu semakin panik dan memintanya tidak berteriak karena dia tahu nyonya sedang berduka. Tapi sang master juga sangat terpukul. Terlebih lagi beliau sedang dalam proses menerobos tingkat kultivasi krusial yang bisa berakibat fatal bagi Istana Emas. Ming Hui yang sudah gelap mata berteriak, kalau sekte ini tidak punya hati, maka dia sendiri yang akan menuntut balas. Dia langsung pergi. Ming Hui berniat mencari bantuan luar karena si tua bangka Xiao Cheng tidak mau bertindak demi anak mereka. Beberapa saat kemudian, di sekte Lingjian, seluruh murid panik karena merasakan tekanan energi yang luar biasa besar, padahal di dalam, yang sedang asyik mengajari King Yao jurus pedang. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar nyaring dari arah luar gerbang. Seseorang berteriak menghina seluruh sekte dan menyuruh tetua mereka segera keluar menemuinya. Yang terkejut dan heran kenapa formasi pelindung sekte diserang lagi. Sang permaisuri memperingatkan suaminya
kalau aura pendatang baru ini sangat berbahaya dan penuh niat membunuh. Yang meminta permaisuri tidak usah takut, karena dia sendiri yang akan pergi melihat bajingan idiot mana lagi yang berani menantang mereka kali ini. King Yao juga ikut emosi dan meminta izin kepada sang protagonis untuk keluar merobek mulut pengacau buta itu. Namun, yang melarangnya karena lawan kali ini bukan sembarang orang. Dia meminta King Yao tetap di dalam menjaga sang permaisuri selagi dirinya pergi keluar menyelesaikan kekacauan. Sementara itu di luar, Ming Hui mulai kesal dan mengomeli pria di sebelahnya, karena tidak becus menembus formasi pelindung sekte kecil seperti ini. Pria itu membela diri bahwa pertahanan sekte ini sangat rumit dan setara sekte papan atas, sama sekali tidak terlihat seperti sekte kelas bawah yang biasa. Tiba-tiba yang muncul langsung di hadapan mereka, berdua sambil mengejek bahwa jika mereka tidak memiliki ranah kultivasi tertinggi, maka sebaiknya jangan membuang tenaga, karena pembatas ini tidak akan pernah bisa ditembus. Pria asing itu segera melangkah maju melindungi Ming Hui, sambil membentak keras menanyakan dari mana asal bocah bau kencur ini. Dia mengancam bahwa jika sang protagonis tidak hati-hati, dia akan mati terkubur bersama seluruh sekte. Liang dengan santai menjawab, kalau dia adalah tetua agung sekte Ling Jiao yang legendaris. Mendengar nama musuhnya disebut, Ming Hui langsung murka dan menuntut bayaran nyawa atas kematian putranya. Namun pria di sebelahnya menahannya, agar tidak gegabah, karena dialah yang akan membereskan bajingan ini. Yang malah tertawa terbahak-bahak melihat mereka berdua, yang satu biksu wanita, sedangkan yang pria seorang pendeta Tao. Padahal ayah si anak tidak berguna itu adalah Master Agung Sekte Konfusius. Dia mengejet apakah sarjana Konfusius yang terkenal kaku itu sengaja menculik biksu Tao berantakan ini, karena jalinan hubungan asmara mereka yang rumit benar-benar sukses bikin bulu kuduk merinding. Murka karena dihina, pria itu menyuruh yang diam lalu memperkenalkan dirinya sebagai petapa Tian Guan yang akan mencincang tubuhnya menjadi 1000 keping. Tapi sang protagonis malah terus mengejeknya tanpa rasa takut. Tian Guan murka, dia langsung melancarkan serangan pedang mematikan, namun sang protagonis mampu menangkisnya dengan sangat santai. Tian Guan terkejut setengah mati menyadari serangannya diserap begitu saja dan menduga bocah ini sudah mencapai ranah master tertinggi yang menimpali kalau dia paham perasaan si ibu yang berduka, tapi menyarankan agar mereka segera menyerah sekarang juga. Merasa cemas, Tian Guan mencoba membujuk Ming Hui untuk mundur saja, tapi wanita itu malah menyuruhnya diam dan memakinya tidak punya hati karena bukan anaknya yang mati di sana. Ming Hui kembali mengumpulkan seluruh keberaniannya dan bersumpah akan membantai habis sekte Ling Jiao, lalu menyeret Lin Lan untuk dinikahkan secara paksa dengan mendiang putranya dalam ritual pernikahan hantu. Wah, si bibi ini benar-benar cari mati. Amarah protagonis kita langsung meledak hebat, hingga sistem mendeteksi niat membunuh yang pekat, sambil mencabut pedangnya, yang berkata kali ini dia terpaksa membasmi musuh sampai ke akar-akarnya. Ketakutan melihat aura mengerikan itu, Tian Guan gemetar bertanya apa yang ingin dia lakukan, yang tersenyum dingin, dan berkata akan mengirim mereka berdua menyusul Sito ke alam baka, agar bisa berkumpul lagi. Tiba-tiba yang bersuara, kalau dia mendeteksi keinginan mulia tuannya, untuk menyatukan keluarga orang lain, lalu langsung memberikan hadiah teknik kultivasi tingkat suci yang dinamai transformasi Dewa 3 Jiwa. Yang menyuruhnya memeriksa hadiah luar biasa itu, tapi yang mengabaikan sistem dan memilih langsung menghabisi para pengacau tidak berguna ini, dimulai dari si biksu wanita terlebih dahulu. Tian Guan buru-buru menahan tebasan itu, tapi hantaman energinya terlampau kuat hingga seluruh pertahanan mutlak miliknya hancur lebur dan melukainya cukup parah. Ming Hui yang kesal mengejek kalau kemampuan suaminya sama sekali tidak berkembang selama bertahun-tahun ini karena kalah dari seorang bocah ingusan. Gawat sambil menahan rasa sakit, Tian Guan menjelaskan kalau mereka harus menggunakan jurus pedang gabungan untuk mengalahkannya. Mereka berdua bersiap melancarkan serangan gabungan, sementara yang malah mengejek aksi mereka yang mirip pasangan selingkuh yang sangat memalukan di tengah ketegangan itu. Ying menyarankan protagonis untuk segera mencoba teknik kultivasi tingkat suci yang baru saja dia dapatkan tadi untuk menghabisi mereka sekalian. Yang sempat ragu dan bertanya, apakah teknik Dewa 3 Jiwa itu bukan sekadar jurus pengumpul energi murni biasa yang bisa membelah diri menjadi 3 sosok suci. Ying mengiyakan hal itu sambil menambahkan, kalau musuh bertarung berdua, maka yang bisa menggunakan strategi 3 lawan 2,
Sang protagonis langsung tertawa lebar membuat musuhnya bingung, hingga tiba-tiba dua klon yang muncul di sampingnya. Tian Quan yang panik langsung berteriak menanyakan ilmu sesat macam apa yang sedang dimainkan bocah itu. Meng Hui mencoba menenangkannya dengan berkata itu pasti cuma ilusi belaka karena tubuh aslinya hanya ada satu. Tapi dugaannya salah karena ketiga klon yang langsung menyerang bersamaan. Tian Quan yang menangkis salah satu tebasan terkejut karena energinya sangat dahsyat, membuktikan kalau bocah ini memang telah berada di ranah kultivasi tertinggi. Meng Hui bahkan tidak sanggup menahan serangan pertama dari musuh. Menyadari perempuan itu terluka parah, Tian Quan langsung bergerak cepat untuk menyelamatkannya. Untungnya, dia berhasil menangkap tubuh perempuan itu sebelum terjatuh, sadar tidak ada peluang untuk menang. Dia memuji kemurahan hati sang karakter utama dan rela menawarkan nyawanya sendiri agar Meng Hui bisa dibebaskan. Tapi Meng Hui menolak mentah-mentah dan menyuruhnya diam karena bahkan jika harus menjadi hantu gentayangan, dia tidak akan pernah melepaskan bajingan itu. Namun yang malah meminta maaf sambil berkata kalau dia sedang bad mood parah. Jadi mereka semua harus mati hari ini karena terpojok. Tian Quan bersumpah akan menyeret sang karakter utama ke neraka bersamanya, bahkan jika harus mengorbankan nyawanya sendiri. Ying berteriak memperingatkan Yang untuk berhati-hati. Dilansir, sang karakter utama merasakan sesuatu yang aneh, dan ternyata anjing kecil itu berniat meledakkan dirinya sendiri. Tian Quan langsung menerjang tubuh Yang, sambil menyuruh Meng Hui kabur di dalam hati. Meng Hui menyesal telah mengandalkan pria tidak berguna itu, sebelum akhirnya ledakan dahsyat pun terjadi. Jiwa Tian Quan mencoba kabur, dan berpikir lebih baik meminta bantuan kepada Xiao Chen. Sementara Meng Hui merasa pria tidak punya hati itu setidaknya berada di ranah supremasi. Namun tiba-tiba kepalanya terkena serangan telak, hingga membuatnya bingung jurus rahasia, apa itu? Energi dahsyat langsung mengurungnya, dan sang karakter utama menegaskan, kalau tidak akan ada yang bisa lolos hari ini. Dia mengaktifkan domain mutlak Flying Willow, menyeret mereka semua masuk ke dalam dimensi lain yang asing. Meng Hui mengancam, kalau sek Buddha tidak akan melepaskannya, jika dia mati, jadi bersiaplah masuk neraka. Tapi yang terus menyerangnya sambil membalas kalau dia sudah telanjur memusuhi kaum pelajar, Konghucu, dan Taois. Jadi menambah satu sekte lagi sama sekali bukan masalah. Ying langsung memujinya dengan kagum, hebat banget ya. Sang karakter utama benar-benar nekat menantang 3 sekte besar sekaligus seorang diri tanpa rasa takut. Yang curiga dan bertanya apakah ini semua bagian dari rencananya, sistem buru-buru mengelak, karena tidak mungkin menjebak lansia seperti sang protagonis. Apalagi selama ini sistem selalu membantunya dengan sangat efisien. Yang merangkulnya dengan mesra sambil berkata itu bagus, kalau memang benar. Dia lalu menyuruhnya berhenti bermain-main dan segera pulang, karena sang istri pasti sedang mencemaskannya di rumah. Setibanya di dalam sekte, sang permaisuri langsung berlari menghampirinya dengan cemas dan menanyakan keadaannya setelah melihat kejadian mengerikan di luar tadi. King Yao kagum melihat sang tetua agung yang luar biasa, karena bisa dengan mudah mengusir para penyusup itu lagi, yang menjawab santai kalau masalah barusan sangat gampang dibereskan. Lalu Wuya menyela bertanya, siapa sebenarnya orang-orang nekat tadi? Yang menjelaskan, kalau itu adalah ibunya C2 yang kemarin membuat kekacauan. Perempuan itu membawa anjing kecil bernama Tian Quan, tapi sayangnya nasib pria itu sedang sangat sial. Wuya terkejut setengah mati dan bertanya, apakah itu benar Tian Quan dari sekte Flowing Water Reflecting the Moon? Sang protagonis yang penasaran malah balik bertanya sekte macan apa itu sebenarnya. Wuya menjelaskan kalau sekte tersebut berisikan 4 kultivator anggun dengan visi yang sama. Bahkan reputasi mereka sangat tersohor di dunia Konghucu wilayah benua timur. Namun sang protagonis menganggap kalau dari deskripsinya, tempat itu cuma sekumpulan lansia yang tidak ada bahayanya sama sekali. Hal itu kembali membuat Wuya shock karena kekuatan sang tetua agung benar-benar tidak terduga. Jadi, dia yakin anggota sekte yang tersisa tidak akan berani macam-macam pada sekte Lingjian, yang meminta mereka tidak perlu khawatir dan fokus saja mempelajari kitab rahasia serta ilmu batin yang telah dia bagikan. Wuya setuju mereka harus berlatih giat, tapi sekte Lingjian ini bukanlah sekte besar yang dihormati banyak orang. Apalagi energi spiritual di tempat ini sangatlah tipis, membuat proses kultivasi harian terasa sangat lambat untuk naik tingkat. Sang protagonis mengangguk pelan, karena omongan muridnya itu memang ada benarnya.